Jadi dalam konteks KM50 itu sebenarnya kan mereka tuh sudah menyerah. Tapi disinilah ada tim gebuk di mana mereka mau show power. Kenapa? Karena tim sebelumnya yaitu di bawah Nana Sujana kan seolah-olah tumpul terhadap Habib Rizik. Nah inilah mau seolah-olah timbul sebagai pahlawan bisa menyelesaikan. Makanya kan mereka pada naik pangkat itu. Terus kita lihat kejanggalan yang dilakukan Ferdy Sambo ini bukan cuma terhadap kilometer 50 tapi juga terhadap kebakaran di Kejagung. Ya kan? Nah inilah menyatakan seseorang kalau apalagi polisi dia berani melawan hukum, itu berarti karakternya, integritasnya itu kita patut pertanyakan. Beliau juga pasti tahu karena intel beliau lebih banyak. Tapi pertanyaannya kenapa selama ini didiamkan loh? Karena dia juga tahu itu menjadi ladang bagi para oknum aparat penegak hukum. Gitu loh. Jadi akhirnya tutup mata dia. Tutup mata, Bang. Tutup mata. Daripada nanti mereka tagih uang APBN, ya lebih baik sudahlah cari uang sendiri. Inilah jeleknya, jeleknya Indonesia ini. Mereka tuh mau hidup di dalam kemunafikan. Dan orang-orang yang pada diem adalah orang-orang yang merasa dirinya nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Jadi Sobat RH sekalian, mungkin Sobat RH sekalian penasaran ya dengan orang satu ini. Kok vokal sekali ngomong tentang Ferdy Sambo ya, atau kasus Brigadir Yosua, dan juga ngomong soal KM50. Padahal biasanya kalau yang ngomong KM50 itu mantan FPI wajar ya kan. Kalau itu PA212 wajar. Kalau ini agak kurang wajar. Alvin Lim, selamat malam bro. Iya malam Pak Rafli. Iya, luar biasa Alvin Lim ya. Beliau ini kelihatannya punya nyawa rangkap ya, punya mental rangkap ya. Cuma istrinya yang ketar-ketir. Kesini bawa istri ya. Jadi sahabat sekalian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti ya, karena kita live ini, Bung Alvin ya. Boleh. Oke, saya panggil Bung Bro ya. Oke, kita santai-santai ya. Bung, tentu sobat era sekalian heran ya. Tadi saya sudah bikin juga videonya, banyak yang menonton ya. Baru kira-kira 1 jam yang menonton sudah puluhan ribu ya. Soal statement Anda yang keras mengenai tentu kasus Yosua dan KM50. Kasus Yosua dan KM50 dalam perspektif saya ini adalah soal tragedi kemanusiaan ya. Tapi banyak orang yang mendekatinya dari perspektif sara, suku, agama, ras, antar golongan. Di Yosua ini tereliminasi soal perspektif sara. Masyarakat kompak. Tapi di KM50 yang korbannya 6 nyawa, seolah-olah kagak ada orang yang peduli. Terutama kalau dia dipersepsikan pendukung Presiden Jokowi. Jadi yang ribut itu cuma orang FPI, cuma PA212. Orang-orang yang katakanlah disebut kadrun-kadrun kira-kira begitu. Nah begitu ada seorang Alvin Lim yang jelas bukan kadrun ngomong soal KM50, orang tentu penasaran. Bro, silakan elaborasi soal dua ini, soal apa yang Anda observasi soal Brigadir Yosua ya, kasus ini, dan apa yang Anda observasi soal KM50. Nanti saudara sekalian, pada bagian kedua kita akan ngomong soal judi ya. Atau soal isu lainnya. Nah, kita ngomong ini dulu, cut, istirahat, ngomong yang lain. Silakan, Bro. Oke, makasih Bang Rafli ya. Bang Rafli. Iya. Jadi gini Bang, kalau kita bicara tentang apakah itu kilometer 50 atau Joshua, ini kan kita sebenarnya sedang bicara tentang hukum ya. Tentang kasus hukum pidana. Ketika saya menyampaikan setuju tidak setuju saya dan pandangan saya menyampaikan pandangan saya sebagai seorang lawyer, sebagai seorang opini hukum. Nah, sebagai seorang ahli hukum, kita tuh nggak bisa mencampur adukan suku, agama, ras di dalam pemikiran, Pak. Karena yang namanya hukum itu, ya kan, ada yang namanya equality before the law. Di dalam equality before the law, kalau kita berasas balik dari Yunani, itu kan lambangnya Dewi Justitia. Itu dia pakai timbangan,
dia pakai pedang dan dia pakai tutup Mulut, mata. iya. Kenapa tutup mata? Jadi dia nggak tahu siapa yang diadili, gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya saya sebagai seorang Kristiani, ya kan, saya jujur sama Pak Habib Rizik nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Juga saya Pertanyaan juga saya pengen ketemu dan pengen kenal nggak? nggak masalah kita. Nggak masalah, oke. Nambah temen tuh nggak Oke. ada salahnya bang. Oke. Musuh satu terlalu banyak bang. Tapi kalau Oke. teman 1000 masih kurang gitu kan. Oke. Jadi apa namanya, nggak pernah kenal. Saya juga bukan saudara. Nggak pernah ada hubungan bisnis atau apapun. Tetapi kenapa saya melihat ini menarik ya kan? Karena gini loh. Saya sorry aja, saya miris melihat di mana ini negara sebenarnya kan mayoritas orang Indonesia, orang pribumi lah istilahnya. Kalau sedangkan saya orang bilang keturunan, dia bilang Cina lah atau di mana dari nenek moyang saya kan. Tapi Anda walaupun kan, saya lahir di Indonesia. Ya, itu yang paling penting. Iya. Kalau Anda lahir di Indonesia, warga negara sejak kelahiran, itu termasuk orang Indonesia asli. Betul, hitungannya. betul. Ya. Saya maksud saya ini dari nenek moyangnya Iya, nih ya kan. oke. Saya melihat Indonesia ini mayoritas awalnya pribumi. Tetapi bang, yang saya lihat ini yang saya miris, mereka ini dibuat berantem satu sama lain. Ini yang saya lihat sendiri gitu. Jadi ada golongan pribumi elit, nanti dibikinlah golongan pribumi radikal. Saya nggak tahu siapa yang bikin gitu loh. Jadi dibikinlah kadrun lah, kecebong lah, kelelawar lah gitu kan. Sebenarnya saya lihat ini semua adalah salah satu taktik divide et impera. Sebenarnya taktik ini untuk memecah belah. Kamu faksi sana, saya faksi sini loh. Nah hal inilah yang saya lihat ya membuat perpecahan, sehingga ketika seseorang dijolimi ya kan tidak ada rasa simpati di situ untuk secara hukum dituntaskan. Karena dia melihat antipati, biarin aja yang itu mah nggak usah, biarin. Padahal kalau kita Malah bicara, ada yang mengucapkan selamat tuh. kenapa? Ada yang mengucapkan selamat, ngirim papan bunga, karangan bunga ke Polda Metro Jaya karena sudah dalam tanda kutip menembak 6 orang itu. Itu kan zalim sekali rasanya. Betul bang. Jadi saya nggak melihat seperti itu. Jadi kita hidup di Indonesia, bahkan saya 10 tahun di Amerika. Amerika pun saya minoritas juga di sana. Ya kan, jadi kita sudah Dari tahun merasakan berapa bro di Amerika? di Amerika dari tahun 95 sampai 2005 saya. Oke, 95 sampai 2005. Ya kan minoritas juga, sering juga di sana. Kalau kita ke yang daerah ekstrim kayak Texas, daerah East gitu kan, sama mereka juga ngatain kita kalau kayak orang hitamnya niger lah, kalau orang Cinanya cing lah gitu kan. Ya kita udah biasa aja karena kita melihat orang yang seperti itu tuh belum dewasa bang, secara mental. Nah makanya ketika selama ini orang nggak pernah menanyakan saya karena saya bukan public figure. Saya memulai LQ. Ketika saya mulai LQ, disitulah kita harus LQ itu law firm yang bersangkutan ya. Law firm saya. Jadi LQ itu legal quotient. Jadi legal kita quotient, harus cerdas secara hukum. Nah cerdas secara hukum berarti kita melihat memandang sesuatu. Nggak bisa kita masukin unsur sara di situ. Dimulailah makanya kita law firm kami ya kan, kami nggak memandang itu sara, mau itu Muslim, mau itu Buddha, mau itu Kristen, diintimidasi sama oknum, kita pasti akan lawan, kita akan bela. Nah hal yang sama kita melihat loh, ini apa nih kilometer 50, mereka bilang selama ini LQ nggak bicara. Enggak juga, kita setahun ini sudah berbicara, cuma selama ini karena kita baru, kita nggak terkenal mas. Iya. Jadi karena kita nggak terkenal, orang belum tahu. Jangan berubah mas, bang aja. Iya bang, masih muda soalnya mukanya. Iya. Oke. Lalu kemudian sekarang lebih banyak ngomong begitu ada Brigadir Joshua, kemudian ngomong juga KM 50. Apa yang bro lihat dalam KM 50 ini yang dalam perspektif hukum kok seperti mengoyak-oyak keadilan? Apa yang dilihat? Jadi masalah itu saya bawa awalnya itu di dalam video podcast saya ya di LQ itu adalah dua hal bang. Satu itu adalah masalah kilometer 50, yang kedua masalah kebakaran Kejagung. Kenapa? Karena asal muasalnya saya berbicara itu, saya melihat kesamaan, similarity between antara kasus Brigadir J dengan kilometer 50 dengan kebakaran di Kejagung, yaitu orang dan timnya itu timnya Ferdi Sambo. Jadi tim yang penggebuk di KM 50 itu timnya Jerry Siagian antara Jatara sama Kamnek. Saya tahu sendiri karena saya
juga dipersekusi Sorry, sama jatan Kamnek. ras itu kejahatan keras ya? Kejahatan dan kekerasan. Oke, sorry, kejahatan dan kekerasan. Kalau Kamnek, Kamnek keamanan negara keamanan negara. di di Polda Metro. Dan ini yang terlibat dalam kasus Joshua ini juga ada jatan rasnya, ada Kamneknya kayaknya. Betul. Oke. Jadi Fedi Sambo ini kan dia irjen. Iya. Ya kan, mereka ada yang namanya Satgasus. Iya. Kalau Satgasus itu nggak dihentikan, nanti itu ketuanya pasti bakalan si Jerry Siagian ini, yang Wadir ini yang kena rekayasa. Iya, Wadir, Itu tim gebuknya. Wadir Reskrimum yang baru Wadir Reskrimum. yang baru aja dicopot jabatannya. Betul, karena kenapa? Beliau itu memiliki karakter yang sama kayak Fedi, yaitu tegas, kejam. Gitu. Nah, kita melihat di situ, Bang. Kenapa saya melihat seperti itu? Saya waktu itu juga dikriminalisasi dan sempat masuk di dalam penjara. Sorry, saya mau klarifikasi dulu bahwa di KM 50 yang beroperasi ini dari jatan ras, Jatan Ras, Kamnek, sama Kamnek, Resmob. dan Resmob. Betul. Anda taunya info dari mana tuh? Lah, saya lawyer, teman-teman saya polisi juga. Oke. Jadi mereka kalau misalnya ini cerita sama saya, Bang sorry ya yang ini begini, sorry ya. Jadi saya dapat informasi itu ya saya tahu sendiri, Bang. Oke. Apa yang Anda ketahui dalam konteks KM 50 itu misalnya? Jadi dalam konteks KM 50 itu sebenarnya kan mereka tuh sudah menyerah. Tapi disinilah ada tim gebuk di mana mereka mau show power. Kenapa? Karena tim sebelumnya yaitu di bawah Nana Sujana kan seolah-olah tumpul terhadap Habib Rizik. Iya. Nah inilah mau seolah-olah timbul sebagai pahlawan bisa menyelesaikan. Makanya kan mereka pada naik pangkat itu. Dinaikkan pangkat, Nana Sujana dipindah, Fadil Imran masuk. Tapi Fadil ini pintar. Fadil ini nggak pernah ngotorin dirinya sendiri, dia suruh orang selalu. Gitu loh. Jadi kalau yang kayak contoh kasus Brigadir J, Iya. itu sebenarnya dia udah dikasih tahu dulu sama Fedi Sambo. Fedi juga nggak bodoh, dia kan tahu kalau misalnya dia telepon Kapolres, pasti kan ditanya udah izin belum sama atasan saya. Iya. Dia udah justru diutuslah si Budi Erdi, Budi Erdi ke Kapolres Jakarta Selatan ke TKP. untuk ke TKP. Yang mengutus? Ya pasti sepengetahuan seperizinan Kapolda lah. Oh itu maksudnya. common sense ya. Nah, makanya Kapolda nggak datang Itu langsung. bukan informasi tapi common sense-nya ya. Oh informasi ini tadi saya ada teman saya juga yang ditelepon sama Budi Herdi. Oke. Budi Herdi ini komplain, dia bilang dia tuh jadi tumbal karena kenapa? Karena dia merasa siapa namanya nih, dia merasa si Kapolda ini pintar gitu loh. Oke. Suruh dia yang jalan, makanya dia kena. Di situ. Nah, terus sehingga ya si Kapolresnya ini kan akhirnya dicopot kan karena dia yang tim yang hari jalan. ini dicopot ya. TR-nya Hari ini, kemarin. TR-nya hari ini. TR-nya Iya. kemarin. Iya, TR-nya kemarin ya. Tapi diberitakannya hari ini. Iya, itu dia. Dicopot, dimasukkan semua ke Yanma, pelayanan markas. Itu orang nggak ada kerjaan semua di situ. Jadi kita lihat ya logika aja lah anak SD lah. Kalau Kapolres atasannya siapa kita tahu. Direktur Wadir ini direktur diperiksa Aryadi ya kan. Iya. Wadirnya udah kena. Nah Wadir 3 kasubditnya juga udah kena. Ya Tapi kan. dirinya juga diperiksa kalau nggak salah ya. Kenapa? Dirnya juga diperiksa nih hari ini kan. Dirinya diperiksa juga kan Iya. Engki karena itu kan atas desakan massa kan. Iya. Tapi kan sebenarnya kita kalau lihat lah anak buahnya itu atasnya mereka siapa ya kan pasti Kapolda. Karena kalau di atas Dir itu Kapolda ya. Kapolda dong di atasnya Di atas direktur. Dir, kan? Iya, Iya. Kombes. Jadi Bintang satunya itu Waka, tapi Waka itu nggak mengurusin ke situ, biasanya Kapolda. Oke. Jadi bro, apalagi yang ingin bro sampaikan? Terus di kilometer 50 itu kita lihat ya kan ketika itu terjadi terus dibilang ini ada penyelewengan gini Bang, izin simpelnya aja. Ada perbedaan antara polisi sama militer dan ada perbedaan antara penanganan sipil dan penanganan perang. Terhadap Pak Habib Rizik ini dia itu saat itu belum tersangka loh. Iya. Baru panggilan loh baru saksi mau untuk diperiksa jadi sebagai TSK. saksi. Iya. Ya kan. Baru mau Jadi, diperiksa sebagai saksi. iya, naik sidik saksi biasanya 1 kali 24 jam naiklah TSK lah, Iya. kita tahu lah. Cuma kan maksudnya Iya. secara resmi status TSK itu belum ada. Belum ada. Jadi semestinya upaya paksa itu seharusnya belum bisa dilakukan. Tapi Iya. ini dia sudah Dibuntuti. dibuntuti terlebih dahulu kan Iya. di situ. Jadi ini kita udah lihat
pasti deh kita sebagai orang hukum ya, saya cuma melihat satu hal. Kalau proses formilnya salah, materialnya pasti ngawur. Iya. Proses formil itu hukum acara, Bang. Iya. Jadi kalau polisi ini kan ada yang namanya KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, hukum formil. Nah, kalau dia aturan-aturannya dia langgar, itu pasti ada rekayasa nantinya. Itu selalu seperti itu. Kalau yang saya lihat ya ciri-cirinya. Karena kalau dia mau lurus aja, jadi ikutin aja hukum acaranya. Kenapa dia nggak mau ikutin? Nah, yang janggal CCTV hilang, sama nih kayak yang kasus Fedy Sambo hilang CCTV, ya kan. Terus penyensoran juga sama, jangan banyak bicara tentang ini itu. Nah, terus orangnya pun ketika dibilang tembak-menembak sama awalnya. Iya, jadi dibilang seolah-olah bela diri di situ. Gitu. Karena kenapa dia mau bilang supaya ini tuh alasan pemaafnya ada, gitu, alasan pembenar. Nah, masuklah di situ juga adalah dengan si Propam ini, Pak. Jadi Propam ini saya lihat di TV itu yang ngomong Hendra Kurniawan. Yang saat itu jabatannya DNA dia kalau nggak salah, masih atau belum Karopaminal dia. Ya, yang jelas waktu press conference tanggal 7 siang itu Hendra itu ada loh ada 3 orang kan? Betul. Ada Dudung kan, Maijen Dudung, ada kemudian Irjen Fadil Imran sama Hendra. Betul. Jadi posisi Hendra itu di sebelah kiri kalau nggak salah. Betul. Gitu. Itu sebagai apa pada waktu itu? Hendra ini mewakili dari Propamnya. Oke. Jadi seolah-olah dia sudah mengecek, sudah disertifikasi. Polisi ini benar, sudah sesuai prosedur. Sudah disertifikasi lah. Iya. Nah, jadi hal yang sama ini kita lihat signature-nya, kesamaan ini yang saya bilang tadi di awal, similarity ini. Jadi kalau kita ngomong logika, Bang, ya kan, mau logika hukum, ya kan, sama apa yang dilibatkan forensik. Iya. Forensik kalau kita tahu yang pertama aja bisa dipalsukan atau bisa ada penyelewengan, lah gimana tentang yang kedua dan ketiga? Ya, itu satu hal, ya kan. Terus kita lihat kejanggalan yang dilakukan Fedy Sambo ini bukan cuma terhadap kilometer 50, tapi juga terhadap kebakaran di Kejagung, ya kan. Nah, inilah menyatakan seseorang kalau apalagi polisi dia berani melawan hukum, itu berarti karakternya, integritasnya itu kita patut pertanyakan. Nah, yang namanya integritas itu nggak mungkin sekali, Bang. Jadi kalau memang dia integritasnya bobrok, ya kan, bibitnya dia buruk, nanti dia berbuah. Buah busuknya itu bukan cuma satu, pasti ada banyak. Oke. Itu loh maksud saya. Jadi karena kalau kita udah tahu karakternya itu kait mengait ya. Iya. Nggak mau dia sendirian gitu kan? Nggak bisa, Bang. Kalau integritas itu beda. Integritas itu kalau cara orang berpikir, misalnya dia berpikir it's okay for me to accept bribe, ya kan? Ya sekali dia terima, nanti dia akan terima lagi kedua, 3, 4, 5 kali. Tapi kalau dari awal dia bilang no, ini terlarang, ini tidak akan, sekali dia nggak lakukan, kedua, 3 juga nggak akan lakukan. Kita talking about habit, integritas dan behavior soalnya di sini. Bro, ada satu hal yang menurut saya agak berbeda dari sisi pemerintah ya soal KM50 dan Brigadir Joshua ini. Dalam Brigadir Joshua, pemerintah agak aktif, bahkan sangat aktif. 4 kali Presiden Jokowi mengatakan dibuka, jangan ada yang ditutupi. Walaupun bahasanya dia bilang saya pesan ya. Saya kritik itu, mestinya perintah dong, masa pesan. Dan pesan itu betul-betul dijalankan oleh Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Bahkan Mahfud hadir di podcast berapa kali saya lihat ya, dan sangat vokal sekali ngomong soal ini. Tapi saya tidak melihat itu di KM50. Kalau bro sendiri gimana melihatnya? Jadi saya lihat unsur kasus ini adalah berdasarkan unsur berita, Bang. Unsur berita adalah seberapa bisa viralnya sebuah berita, tergantung subjeknya dan objeknya. Jadi kalau kita bicara subjek Brigadir J, yang dimana subjeknya sebenarnya bukan Brigadir J-nya, Fedy Sambo. Karena terjadinya di rumah Fedy Sambo, Bang. Iya kan. Sedangkan yang ini adalah seorang pengawal, ya kan. Tapi kan ada Habib Rizik di situ. Ada Habib Rizik di situ. Nah, tapi kalau kita lihat Habib Rizik ini, sudah dicemari namanya dengan pemikiran orang adalah kanan, seolah-olah as a bad guy. Bukan cuma kanan, the bad guy. Bad guy. Jadi gini, jujur ya, saya nggak kenal beliau.
Tapi kalau saya cuma melihat beliau dari apa yang saya baca, Iya. sorry ya, Iya. saya akan berpikir dia orang jahat. Iya. Kalau dari apa yang saya baca aja loh. Iya. Karena yang saya baca itu semua isinya jelek, Bang. Iya. Di Babe itu saya lihat kan dia bilang dia mau buka khilafah lah, Iya, dia iya. nggak mau ikutin perintah lah, dia Iya. datang dibilang, jadi dijelek-jelekin di Itu situ. media framingnya begitu ya. Sedangkan selama ini yang terjadi dengan kepolisian kan kita tahu polisi banyak mafia, tetapi seolah-olah ini adalah angel. Iya, iya. Sehingga ketika ini jatuh orang kaget. Iya, iya, value-nya beda. Kalau ini Karena memang sekali udah di label buruk yang ya biar mengherankan sama dari aja. polisi dan juga ini mohon maaf ya dengan penegak hukum yang lainnya, kenapa pejabat-pejabatnya itu ketika pensiun selalu dapat reward? Padahal saya menganggap bahwa sejak reformasi belum ada pimpinan hukum kita yang berhasil membersihkan mafia itu ya. Ini mohon maaf ya, baik dari kejaksaan maupun dari kepolisian. Tapi pemimpin-pemimpinnya selalu dapat reward. Paling kecil komisaris BUMN atau duta besar. Padahal menurut saya belum berhasil mereka menghilangkan budaya-budaya mafia itu ya. Gimana, Bro? Silakan. Jadi Ini intermezzo memang saja. kalau saya lihat ya kalau kita mau ngomong jujur nih, ngomong jujur belak-belakan. Iya. Emangnya presiden nggak tahu Iya. kejahatan-kejahatan yang ada? Iya. Kalau saya aja bisa tahu bandar judi siapa, bandar prostitusi siapa, bandar mafia, tanah siapa, beliau juga pasti tahu. Karena intel beliau lebih banyak. Iya. Tapi pertanyaannya kenapa selama ini didiamkan loh? Iya. Karena dia juga tahu itu menjadi ladang bagi para oknum aparat penegak hukum. Gitu loh. Jadi Akhirnya tutup mata dia. tutup mata, Bang. Tutup mata. Daripada nanti mereka tagih uang APBN, ya lebih baik sudahlah cari uang sendiri. Mungkin, Inilah ya. jeleknya, jeleknya Indonesia ini, mereka tuh mau hidup di dalam kemunafikan. Dan orang-orang yang pada diem adalah orang-orang yang merasa dirinya nyaman. Jadi maksudnya gini loh, ya udahlah, biarinlah orang mau misalnya kena judi gitu, jadi korban judi, ya kan, ya salah dia sendirilah, saya nggak rugi ini. Terus kalau misalnya ada polisi nyogok, nyuap, ya nggak apa-apa. Saya bukan saya ini kok yang kena jadi korban. Nah itulah terjadi pembiaran. Karena kenapa? Golongan-golongan yang punya uang, yang nyaman itu, dia bisa nyogok. Iya. Jadi dia bisa beli hukum. Jadi dia nggak merasakan Jangan-jangan mereka mikir jadi bisa korban. malaikat juga, jangan-jangan. Yang terjadi memang seperti itu. Dia merasanya seperti itu. Iya. Silakan, Bro, silakan. Iya, jadi makanya pemerintah ini seperti itu, Bang. Saya pun ketika pertama kali jadi lawyer, makanya kenapa saya berbeda. Saya baru jadi lawyer ini, LQ ini baru 3 tahun. 3 tahun ya. Jujur ya, awal pertama kali saya buat, saya ikutin itu jalur kotor. Karena kenapa? Yang ada kayak gitu. Yang namanya saya jadi lawyer, pasti saya ngikutin senior. Iya. Ya kan? Senior, ini gimana nih misalnya bikin SIM? Udah bikin SIM gak usah ngantri. Kalau kamu ngantri bayar cuma yang 250.000, tes ntar bisa 7 kali 8 kali baru berhasil. Ya toh, kasih aja uang pelicin. Jadi langsung foto jadi bikin SIM misalnya. Oh ya udah kita foto jadilah ke Samsat misalnya. Tapi kalau bikin SIM itu jangan dijadikan contoh, Bro, karena kayaknya hampir semuanya. Nah iya. Tapi lawyer gitu, yang misalnya harus Sama, Pak, lawyer harus full. bayar duit ke polisi, ke hakim, ke jaksa gitu-gitu. Ini saya kasih contoh yang simpel karena orang kan nggak tahu cara jadi lawyer, Bang. Iya. Cara jadi lawyer pertama ini kan dia harus punya SIM lawyer. Iya, iya. Bukan surat izin mengemudi, tapi surat berita acara sumpah bas. Iya. Abang tahu nggak, SIM bas itu kalau biasanya itu kita ngikutin ujian dulu, ada pendidikannya. Ini sekarang udah nggak usah, Bang, bisa nembak sama kayak SIM. Iya, iya. Bayar 25 juta, sumpah. Sumpah ya. Sumpah, sisanya semua suratnya udah dibikin. Disumpahin itu berarti. Sisanya udah dibikinin. Ya oke lah, itu Di memang situ. ada apa sisi gelap kita ya. Jadi dari Gitu. pertama kali masuk, sistem administratifnya pun sudah dibikin manipulatif. Iya. Saya ikut di situ kan, kita ikutin harus tuh. Iya. Gimana sih caranya begini? Oke, terus gimana ketemu sidang misalnya, oh ya kamu kalau mau menang ini kasih polisi. Itu Iya. saya lakukan awal. Dalam kasus yang Allianz itu kan, itu orang sampai kaget kok direktur utama Allianz bisa jadi tersangka. Di Rut Allianz loh. Iya, iya, iya. Jadi tersangka, ya kan? Itu semua dari penyidik sampai di atas minta kasih jadi TSK. Oke. Jadi direktur utama Allianz saja bisa jadi TSK, Bang.
Oke. Ya ini hal yang jamak diketahui publik. Betul. Tapi memang publik tidak pernah berani ngomong karena selalu kalau ngomong adalah pencemaran nama baik. Sekarang kalau pencemaran nama baik lumayan, itu cuma 4 tahun dan itu delik aduan. Tapi sekarang enggak lagi. Bukan itu pasal yang digunakan. Menyebarkan berita bohong, ya kan? Betul. Bukan delik aduan dan kenanya 10 tahun untuk ancamannya. Iya. Atau paling tidak di bawah itu yaitu penyebaran kebencian berbau sara 6 tahun. Maka undang-undang itulah yang digunakan untuk menghadang atau menghalau orang-orang yang mau bersikap kritis, bro, ya. Betul. Gitu. Anda nggak khawatir tuh dibegitukan? Nah itu yang saya bilang, Bang. Jadi awal pertama kali saya ngikutin arus. Yeah. Karena kita melihat dunia melakukan itu, lawyer-lawyer lain seperti itu saya ikut. Tapi hati saya nggak bisa. Oke. Karena kenapa? Ketemulah saya dengan oknum aparat. Minta duit, udah kita kasih. Korban investasi bodong nih. Dia berharap keadilan. Iya. Polisi minta uang biar supaya jalan, kita kasih jalan ke timnya. Udah dikasih, ini nggak jalan, Bang. Tetap mau di SP3, ternyata lawan ngasih lebih gede. Iya. Jadi hal yang kayak begini kan melawan di moral saya gitu. Iya, itu hal yang memang kita semua ketahui. Tapi ini ada sobat era yang wanti-wanti, ya kan? Kemudian apa lagi? Apa ini? Ngeri-ngeri sedap kok Alvin. Awas, jangan sampai terpleset bicaranya. Soalnya lagi ditonton sama buzzer supaya terpleset supaya bisa dilaporin. jadi kadang-kadang aneh kita nih ya. Yeah. Kita mau ngomong apa adanya dan based on fakta, ya kan? Dilaporin, ya kan? Media yang menyiarkan dianggap menyebarkan berita bohong. Ini mau apa negara ini ya? Tapi mudah-mudahan kasus Brigadir J ini bisa memberikan semacam pembelajaran bagi kita. Nah, tapi kita lihat pertanyaan dari sobat era sekalian karena nanti 30 menit boleh kita ganti yang lain. Tapi kalau misalnya sobat era sekalian pengen tanya lagi soal KM50 nggak apa-apa juga. Namanya kita bebas-bebas aja ya. Oke. Apa lagi ya? Ada bilang, Bang RH, kenapa kalau pakai kaos kerahnya nggak dilipat? Nah, jadi make something different ya, in order to be remember. Distinctive ya. Ya distinctive ya kan. Jadi kalau kita mau diingat ya itu harus membuat sesuatu yang berbeda ya kan. Oke, ini kayak Eric Cantona ya kan. Eric Cantona, orang selalu mengingat bukan gol Eric Cantona tapi bajunya yang diangkat. Padahal saya sendiri bukan tidak ada favorit dengan Eric Cantona ya. Mantep kok Alvin datang ke era. Aku udah nonton yang di channel oligarki. Itu channel apa itu ya? Kayaknya YouTuber receh gitu ya. Okay. Itu Bang Aldo ya. Oh, Aldo. Iya. Jangan dibilang receh, dia sendiri yang menyebut diri dia receh. Tapi Babe Aldo, tadi saya pengen juga menduetkan dengan Babe Aldo, biar ini bukan syarat ya, biar satu Palembang, so-called orang bilang pribumi, satu Cina, satu Arab. Betul. Jadi saya tuh perpaduan mata sipit tapi badan hitam. Oke. Ada yang bilang begini. Usut tuntas KM50 sangat menunggu ya. Semoga semakin banyak orang-orang baik yang mau menyuarakan kebenaran tanpa lihat cuan. Nah, itu yang penting ya. Kemudian Kolim ini luar biasa, haha, berani banget sebut nama-nama orang yang terlibat KM50. Berani banget sama Fadil Imran dan komplotan preman berpakaian Polri. Ya mudah-mudahan enggak lah ya. Jadi gini. Kita tuh sebenarnya yang kita kritik adalah kekuasaan. Jadi kalau dalam hukum itu kan tadi ada prinsip equality before the law ya. Jadi kita lihat kekuasaan itu yang kemudian kita kritik. Kita tidak mengkritik orangnya, tapi kekuasaannya ya. Kemudian, ini ada lagi jin buang anak nih Bang Edi ya. Ada yang bilang pecinya keren ya. Saya agak bingung juga karena banyak banget yang ini. Terus dia jalan. Jadi baru kita mau baca ini tiba-tiba udah jalan dia. Jadi thank you Ko Alvin dan Bang RH for the enlightenment. Awesome ya. Jadi dia bilang jadi pencerahan ya, oke. Kemudian polis jahat ada dan pasti yang baik pun ada, namun hanya satu tidak mungkin berpisah. Rasua dan kepolisian begitu juga Sambo dan Ibu PC. Apa maksudnya ini? Artinya
suap dan kepolisian itu seperti tidak bisa dipisahkan, seperti halnya Sambo dan Ibu PC ya, karena satu suami istri dan satu adalah sebuah fenomena yang jamak ya. Kemudian komplotan mulai panik karena kekuatan sudah dipreteli. Aman ya kok Alvin, oke. Jangan ada lagi kadrun cebong, itu materi adu domba yang dihembuskan buzzer RP ya. Oke. Silakan Bro Alvin pada bagian pertama ini mungkin closing statement, sampaikan hal-hal yang belum disampaikan biar tidak penasaran ya. Iya, jadi orang kan banyak sini. bertanya sama saya gitu loh. Kenapa sih kok berani banget katanya kan? Jadi gini, saya udah bilang berkali-kali di dalam setiap video saya ini tujuannya bukan mau mencemarkan nama baik, bukan mau melawan penguasa. Kenapa? Iya kan, kalau saya melawan penguasa adalah saya gulingkan mereka, saya jadi penguasa, saya rubah. Ini tidak. Kita ini memberikan kritik yang membangun supaya penguasa pemerintah, baik itu presiden, kapolri, ya kan, dialah yang membenahi di situ loh. Tapi bagaimana mereka bisa tahu benahinya di mana kalau kita masyarakat diem aja, ya kan? Nah disinilah makanya kami bicara. Nah kalau bicara tentang dilaporin ITE atau dilaporin pencemaran nama baik, saya udah 20-an ada kali ya. Dan ternyata bukan cuma saya doang, tiba-tiba istri saya pun juga tiba-tiba dicekal sama Kapolres Jakarta Selatan toh. Tapi Tuhan nggak diem, tuh Kapolres malah dimasukin tempat khusus di situ. Yang Herdi ini ya, yang Budi Herdi. Budi Herdi ya kan. Padahal istri saya sama sekali nggak pernah ngomong di media, nggak pernah apa-apa kan. Nah ini loh makanya jadi tendensi namanya oknum dia berusaha menekan. Tapi saya bilang satu hal, nggak mungkin terjadi perubahan tanpa sacrifice, tanpa pengorbanan. Iya. Ya, kita nggak ngomongin masuk korban harus masuk penjara ya, tapi minimal pengorbanan waktu, tenaga itu pasti harus ada. Ya, jadi kalau teman-teman tidak ada yang mau berkorban, tidak akan terjadi perubahan kalau kita cuma ngomong-ngomong, cuma ngoceh-ngoceh aja gitu loh. Nah, we have to do something. Nah, mungkin bagi saya do somethingnya ini adalah saya speak out the truth about hukum. Nggak bisa hukum itu dijadikan satu dengan politik. Karena ketika hukum itu dijadikan satu dengan politik, dia sudah tidak lagi menjadi hukum yang adil, tetapi dia menjadi alat penguasa untuk repress masyarakat, sehingga kekuatan sudah bukan lagi demokrasi, tetapi diktatorship di situ. Itu yang harus hati-hati. Jadi ini garis lainnya ini nggak boleh di cross di situ. Kalau tadi kita ngomong soal KM50 dan juga kasus Joshua, sekarang kita ngomong soal Polda Metro Jaya dan Kapolda Metro Jaya. Jadi ini penting juga, sekali lagi kita ingin meletakkan dalam sudut hukum, perspektif hukumnya. Menurut pandangan hukum ya, Bro Alvin Lim, apa yang terjadi? Kalau saya kan mencatat sikap saya sebagai orang hukum juga mengatakan harusnya Kapolda Metro ini ada dua kemungkinan. Kalau perspektif administratifnya dia harusnya sudah dicopot. Ingat nggak waktu itu Nana Sujana? Iya. Nana Sujana itu dicopot karena kerumunan aja. Betul. Dan itu ancaman hukumannya cuma 1 tahun loh. Betul. Kerumunan itu. Tapi ini ancaman hukumannya hukuman mati. Iya. Pembunuhan berencana di wilayah Polda Metro kan begitu. Yang pertama, yang kedua, sebagai atasan kalau dia tahu berarti dia terlibat. Kalau dia tahu tapi dia tidak menyampaikan hal yang sebenarnya. Tapi kalau dia tahu dan pura-pura tidak tahu, pidana juga, tidak menyampaikan informasi tentang terjadinya tindak pidana. Tapi kalau dia tidak tahu, kebangetan. Berarti dia do unprofessional conduct, ya kan? Berarti dia doing something wrong, ya kan? Sebagai seorang pejabat kok dia bisa nggak profesional begitu. Dan ini pun harusnya sudah bisa dimutasi juga, dicopot juga. Karena saya ingat Kadip Hubinter ya, hubungan internasional kalau nggak salah, yang kemudian dijebloskan itu dia sebelum ada kasus dia dihilangkan jabatannya karena dianggap karena anak buahnya ngapain gitu, satu anak buah saja. Nah, dan itu sama kan, sama-sama irjen kan. Kalau ini malah tengah tanggung 8. Bagaimana pandangan Bro Alvin Lim terkait dengan ini? Silakan. Jadi tergantung kita mau melihatnya dari sisi hukum atau normatif hukum, atau kita mau lihat dari sisi politik.
Normatif hukum dulu. Jadi Normatif hukum. dari normatif hukum. Tapi politik setelah itu nanti. Siap. Ya. Jadi kalau dari normatif hukum ya kan, sebenarnya kan aturan udah jelas. Kalau ada pidana lapor ke polisi, ya kan, KUHAP kita. Ya. Mereka wajib. Ya. Nah ketika lapor itu seharusnya langsung wajib apa? TKP. Ya. Olah TKP pasang, dilakukan nggak itu? Polis lain itu tidak dilakukan, Bang. Ya, ini satu hal dulu nih yang kita harus agree upon adalah tidak dilakukan proses hukum acara yang benar ketika itu terjadi. Tahu nggak Kapolda? Pasti tahu. Saya udah jawabin aja deh. Pasti tahu. Kenapa pasti tahu? Itu ada Teletubbies. Dia meluk, ya kan? Dia meluk emang untuk apa? Kalau dia nggak tahu ada sesuatu, apapun itu versi cerita A atau versi cerita B, dia tahu pasti udah ada yang meninggal, ada yang mati nih. Mau matinya karena dibunuh berencana atau karena pembelaan diri, pokoknya ada jasad meninggal nih, ya kan? Yang artinya setelah itu dia langsung monitor, pantau kan begitu, Bang. Pemimpin yang baik, jangan sampai kelakuan anak buah tak terkendali. Pemimpin yang baik, kayak contoh Presiden SBY atau Presiden Jokowi, ketika ada tsunami, datang nggak pergi ke tempat lokasi? Ya, itu aja. Ini Polda Metro, pemimpin terhadap apa? Penegakan hukum pidana. Terjadi pidana super luar biasa. Kenapa super luar biasa? Pembunuhan berencana 340 dan ancaman hukuman mati nih. Jadi kalau dari sisi ancaman hukuman ini udah yang paling mentok. Satu. Terus kedua, terjadi di rumah seorang jenderal. Di wilayah dia. Propam lagi. Kadif Propam. Polisinya polisi. Di wilayah dia. Itu sudah layak dan semestinya itu Kapolda turun lihat ada apa, pimpin langsung, itulah kepemimpinan. Iya dong. Kalau sekarang kok kayak ada missing link begitu ya? Ini kan aneh, tiba-tiba kok, oh saya nggak kesana, Wadir, Dir juga nggak kesana, udah suruh Wadir, suruh Kapolres. Jadi si Kapolda infonya suruh Kapolres, itu yang saya dapatkan. Ya kan, kenapa? Karena yang saya bilang Budi Herdi ini telepon teman saya. Di situ. Nah, si Kapolda suruh Kapolres yang ke sana. Dia udah tahu berarti ada kejadian, tapi dia suruh nih, dia delegasikan. Dirnya pun Hengki Haryadi juga nggak langsung ke sana. Dia suruh Wadir. Jadi dua-dua ini nyuruh nih. Berarti kan dia, sorry ya, jaga-jaga. Nih ada apa nih? Saya nggak mau nanti kalau ada yang aneh-aneh. Soalnya kok meninggal di rumah jenderal. Ya kan yang namanya dia serse. Dan dia ngerti kelakuan jenderal itu. Nah, dia juga serse. Harusnya kan yang namanya dari reskrim dia lihat dulu dong, cari tahu motifnya apa. Ini kita ngomong logika nalar seorang polisi yang benar ya, profesional ya. Terlepas dari itu mau itu Fadil Imran atau siapa, ya orang tersebut ya kan. Kapolda yang hebat, yang baik, yang pemimpin yang benar itu adalah dia akan langsung terjun ke lapangan. Dia mau tahu dong berapa besar damage-nya, penyebabnya apa, kerugiannya apa, siapa pelakunya kira-kira. Karena kenapa? Dia juga pasti harus ngerti. Ini akan harus antisipasi media nih. Pasti akan berita viral di situ. Nah, tetapi apa yang mau coba dia tunjukkan? Yang dia tunjukkan adalah menunjukkan bahwa dia menunjukkan itu yang Teletubbies itu, Bang. Ini yang saya sangat sayangkan. Yang menarik begini, Bro ya. Ketika kasus KM50, ya kan? Itu langsung beliau yang press conference. Kira-kira begitu ya. Bahkan Jenderal Dudung ikut juga. Kita nggak tahu hubungannya apa, ya kan? That's okay, tapi itu fakta kan? Dan kemudian wakil dari Dipropam itu waktu itu sudah divisi Propam juga ini Hendra Kurniawan waktu hadir di udah di Propam juga, sudah dia udah lama di Propam. Oke. Nah, hadir ya. Jadi 3 perwakilan itu. Betul. Polda Metro, Propam seperti mensertifikasi dan kemudian bahkan Dudung Abdurrahman sebagai Panglima Kodam Jaya. Oke. Langsung press conference terhadap kejadian yang sebenarnya tidak untuk di show of force kan. Ini mohon maaf. Tidak untuk di show of force kan karena faktanya petugas menghilangkan nyawa warga negara kira-kira begitu. Tapi yang ini dia nggak turun langsung tuh waktu press conference 11 Juli itu. Yang turun itu cuma Kombes Budi Herdi dan kemudian Karo Penum penerangan umum. Bukan Kadif Humasnya juga. Betul. Jadi cuma bintang 1 sama Kombes.
yang bintang-bintang 2 nggak ada yang turun gitu. Apa yang ini sekedar tambahan informasi saja. Silakan bro. Jadi kayak Fadil Imran ya bisa menjadi seorang jenderal bintang 2. Itu kan pasti ada pengalaman bang. Pengalaman ini nggak bisa dibeli. Nah pengalaman inilah yang mengasah intuisi. Jadi dia sebelum jenderal mungkin jadi penyidik, jadi juga dia sudah banyak menyidik perkara pidana. Iya. Intuisinya mestinya udah tahu, wah ini ada something wrong nih. Kalau menurut dia itu sesuatu yang normal-normal aja, pasti dia turun. Iya. 1000% itu. Iya. Minum dulu. Ini bro. Sorry. Nggak apa-apa. Santai. Gasnya dikurangin. Gasnya dikurangin. Jangan gas 5 terus, gas 2 lagi. Gas kecil. Gas kecil, oke. Ya, jadi kalau saya lihat karena dia curiga nih ada sesuatu, ya kan? Kayak kita lah, misalnya abang tukang balap mobil, kita bisa tahu kapan mau ngerem, mau seberapa banyak lemnya atau seberapa banyak gasnya kan? Wah ini kayaknya mau tikungan tajam nih, saya ngerem dikit aja deh nih. Kalau remnya agak tajam bisa kebalik nih. Dia pun juga sama, ketika di lapangan dia lihat dapat sesuatu situ kan. Fadil tuh nggak bodoh loh, Fadil tuh sangat pintar loh, intelek loh kalau saya bilang loh. Doktor. Pintar dia, karena kenapa? Dia itu lihat deh Instagramnya, saya selalu lihat dia punya medsos. Dia coba buat pencitraan yang seolah-olah tuh dia meluk dan merangkul masyarakat. Mak, ayo tinju-tinjuan. Wah, balap itu kalau bisa yang malam-malam kita fasilitasi gitu. Jadi saya di Palu kemarin ke Palu ada Fadil Imran Cup, turnamen bulu tangkis. Saya juga heran, ini hubungannya apa ya? Nah itu, ini orang pintar, ya. Polisi ini pintar. Saya bilang, makanya kita nggak jelek-jelekin. Jadi normalnya aja ini orang pintar, tahu bahwa itu tugas dia, ada kejahatan luar biasa terjadi yang tahu pasti akan jadi skandal di wilayah hukum, di mana dia pemimpin tertingginya. Betul, kan orang bodoh juga tahu itu akan jadi skandal bang. Bagaimana bisa ada mayat mati di situ di rumah jenderal terus kok tiba-tiba nggak ada berita, kan nggak mungkin. Tapi kenapa dia tidak memimpin langsung? Berarti sudah ada pemikiran-pemikiran. Karena apa? Polda pun punya intel. Sudah ada pemikiran-pemikiran atau sudah tahu? Sudah dapat informasi kalau menurut saya. Oke. Ini analisis ya, jadi itu analisis dari apa yang ada kenyataannya dia meluk seperti itu menunjukkan bahwa dia sudah tahu dan dia simpati. Ini sama pemikiran Sulaiman Ponto ya, mantan Kabais itu. Dan ini juga ada simboliknya loh bang. Karena gini, sorry ya, kalau dia homo berdua peluk-pelukan kita tahu berarti reasonnya karena mau intimacy seksual misalnya. Ini kan mereka bukan homo, ini si Fadil Imran kita anggap bukan homo lah, ya kan? Berarti tujuan video itu dia meluk, namanya meluk kalau kita cuma simpati, buat apa sih di foto, di videoin terus dikasih lihat ke masyarakat? Ada something, ada meaning ketika itu dilakukan loh. Karena dia pasti suruh orang melakukan. Meaningnya apa? Ya kan? Bro. Ya itu berbentuk perlindungan, di mana dia kan bilang ini kakak asuh saya sebagai senior, saya ikut prihatin dengan apa yang dia bilang di situ, saya ikut prihatin. Nah ini sudah salah besar pak secara etik pak. Iya. Secara etik sudah salah besar. Karena dia tidak boleh mempercayai begitu aja kan, karena ini kan potensial bisa jadi tersangka. Betul. Betul. Dia mengatakan dia korban, itu versi dia. Betul. Tapi sebagai seorang reserse, sebagai orang yang berpengalaman, dia kan harus tahu. Ini bisa jadi tersangka ini orang. Ini pihak berperkara, dia nggak bisa seperti itu. Berarti dia sudah menunjukkan sides. Iya. Jadi kalau kita ngomong bukan secara pidana, secara etik aja beliau udah salah. Iya. Dan kalau ada badan di luar polisi yang bisa melaporkan, saya udah laporin Fadil dengan pidana. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita ngomong KUHAP, dia tuh sudah melanggar pasal 421 KUHAP. 421 itu bunyinya apa bro? Pegawai negeri sipil yang dengan sengaja melakukan atau tidak melakukan kewajibannya. Oke. Itu ada hukuman pidananya 2 tahun 6 bulan. Oke. Ya, jadi saya bacakan ya biar jelas. Pegawai negeri dengan 421 ya. Pegawai negeri yang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang untuk membuat,
tidak membuat atau membiarkan barang sesuatu apa dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Betul. Ya? Oke. Dia sebagai Kapolda, Iya. dia membiarkan, kenapa kok tidak dipasang polis lain contoh. CCTV kenapa nggak diamankan? Kan harusnya Iden turun itu langsung. Bahkan Bagian Iden Inavis itu harusnya turun, Bang. Bahkan Inilah makanya dia kena anak pidana buah dia 421. bahkan anak buah dia terlibat dalam pidana Itu dia. gitu. Nah, makanya maksud saya, ya kan, inilah sebenarnya kepolisian ini udah jadi super body. Seharusnya DPR itu membuat sebuah badan di mana kita bisa melaporkan polisi ini yang nggak benar ini dengan pidana juga. Tapi nggak boleh polisi juga yang menangani. Kita mau melapor ke Kadif Propam, Kadif Propamnya bermasalah. Kalau laporin pidana ke Kadif Propam nggak bisa. Oh iya, Cuma etik doang. Iya, Maksud saya ini ini kita harus pidana. laporin pidananya dong. Tapi Kalau etik pidana- doang mah enak aja. Iya, pidana tetapi dengan ke polisi juga sama juga bohong. Sama gitu. juga bohong. Iya. Karena hal yang sama saya udah laporin beberapa polisi, nggak ada satu pun yang jalan. Saya laporin polisi, dugaan pidana ke kantor polisi SPKT. Nggak ada yang diproses. Diterima laporannya, tapi mandek. Jadi ada sobat era yang bilang soal penipuan uang ya, dilaporkan orang itu dikasih sanksi etik katanya polisinya, tapi uangnya dia nggak balik. Dan kadang-kadang ya sanksi etik itu tiba-tiba begitu kekuasaan berganti bisa naik pangkat dia. Kan dulu kan banyak tuh ada polisi yang kemudian dilaporkan perempuan, yang perempuan itu dianggap dia katakanlah dia punya simpanan gitu-gitu ya. Saya yang paling banyak laporin etik, Bang, ada puluhan, Bang. Dan ada yang udah di sidang. Saya datang langsung sama istri saya lihat sidang etiknya itu. Ya. Itu udah kayak bercandaan, Bang. Oke. Jadi gini, ada polisi yang polisi kelas rendah yang nggak ada backingannya, yang saya laporin ada backingannya karena dia minta 500 juta untuk setoran sampai direktur Krimsus Polda Metro. Iya. Di situ ya. Jadi polisi saya ini yang saya laporin ya, panit, jabatannya penyidik sama panit 2 orang. Kena nih, terbukti. Tapi dia ketika lagi mau divonis di situ, itu satu tim datang semua jagain di dalam ruang sidang itu. Jadi penyidiknya datang semua, kanitnya datang, kasubditnya datang, kasubditnya AKBP. Iya. Yang nyidangin AKBP. Iya. Jadi segan lah dia. segan dia ngomongnya aja, wah sangat baik. Sedangkan sama 2 orang yang lain, jadi 4 orang di sidang, 2 terlapor saya, yang saya laporin, 2 orang lain nih, ada yang pelecehan, ada apa. Yang 2 lain lagi dimaki-maki terus, kamu pusat dulu, wah. Yang ini kagak. Mana katanya kamu nggak bawa? Oh ya udah lain kali bawa ya. Cuma gitu doang. Padahal Kan pangkatnya lucu. sama. Pangkat apanya? Pangkatnya sama dengan yang suruh pusat itu. Sama. Cuma karena yang 2 ini yang saya laporin, Iya. yang backup itu setengah ruangan sidang itu diisi unitnya dia. Ya, oke. Karena dia mungkin distributor. Distributor alat-alat kecantikan. Inilah makanya. Saya pengen kembali kepada fokus kita tadi Kapolda Metro Jaya ya. Iya. Menurut Bro ya, harusnya Kapolda Metro itu kalau bilang diapakan tuh oke lah. Pertanggungjawaban Kapolda Metro dalam kasus Joshua ini harusnya bagaimana? Dan juga dalam kasus KM50 sekalian. Gini ya, saya simpel aja. Saya cuma gunakan lagi kata-kata yang dibilang sendiri oleh seorang pemimpin polisi. Ya kan, pemimpin polisi bilang waktu itu ikan busuk dari kepalanya, Kapolri. Ya. Nah, langsung sama Kalau pemimpin buntutnya nggak Kapolda, bisa diperbaiki, kepalanya dipotong. iya, kepalanya dipotong. Nah, terus Fadil nimpalin. Di blender. Jangan cuma dipotong, di blender. Iya. Nah, inget loh, Pak Kapolri itu bilang 2 tingkat di atasnya loh. Sekarang dalam kasus Brigadir J, Iya. kalau ditarik 2 tingkat ke atas, saya kena nggak Kapolda? Gitu aja. Kalau kita bicara tentang misalnya keterlibatan wadir krimum, ya kan, 2 tingkat di atasnya. ya Kapolres Kapolda. aja bang, Kapolres atasnya Kapolres itu Kapolda langsung Itu. langsung Kapolda. Iya. Nah jadi kalau beliau besar hati dan menjalankan kata-katanya sendiri, dia blender kepalanya dia sendiri dong. Tapi bro, 2 tingkat di atas Irjen itu malah kagak ada itu. 1 tingkat aja udah Kapolda, sudah Kapolri. Di atas Irjen maksudnya enggak, saya bicara tentang Kapolres. Ya misalnya Kadif DRD Propam, kan. ya kalau Kadif Propam misalnya. Kapolri. Ya makanya maksud saya kalau Kadif Propam kan atasannya kan bukan Komjen, langsung ke Kapolri kan? Enggak bang, jadi Kadif Propam itu sebenarnya laporannya ke Bintang 3 juga. Bintang 3 juga. Jadi pada dasarnya dia laporannya sebenarnya ke Kabah.
Oke. Dari Kaba Kaba baru ke Intercom. Kaba apa? Kabar Reskrim. Oh, Kabar Reskrim juga. Iya, Kabar Reskrim juga. Oke. Ya, tapi kalau 2 tingkat ya Kapolri juga berarti. Itu dia. Oke. Makanya jadi maksud saya gini loh, saya bilang di mana-mana Saya hati-hati dengan paham apa yang kita bicara. ketika jenderal bilang begitu, yang dia pikirkan tuh Kapolres ke bawah. Iya, yang dipikirkan di bawah kan. Kombes ke bawah ya, untuk jenderal nggak berlaku. Dia nggak pernah berpikir bahwa kalau sampai suatu saat yang kena itu benar-benar anak buahnya dia sendiri. Iya. Itu loh maksud saya. Jenderal nggak bersalah, dipikirnya begitu kan? Itu, ya kan. Jadi bukan kita jelek-jelekin mereka nih. Mereka harus hati-hati ketika berbicara. Oke, coba kita lihat ya. Nah, oke tadi belum dijawab. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan ke Kapolri terhadap Kapolda Metro ini, ya? Atau dibalik, apa yang seharusnya pertanggungjawaban yang bisa diberikan oleh Kapolda dalam kasus ini? Pokoknya terserah dari mana aja. Ini kalau di luar negeri, kalau kejadiannya internasional di luar negeri nih, di Jepang lah kita anggap ya, atau di Amerika ya, yang dimana etiknya udah tinggi, itu Kapoldanya pasti sudah langsung resign. Kalau di luar negeri, karena mereka punya etik yang tinggi. Tidak hanya meletakkan jabatan, tapi berhenti. Resign. Keluar, dia berhenti. Gitu loh. Jadi udah pasti dia bilang saya keluar, mundur istilahnya. Karena dia tidak menangani itu secara baik dari awal. Sebagai rasa malu, maksudnya sebagai rasa kecuali kalau dia tetap doing professionally. Betul. Kan? Kalau ada kasus itu dia baru 3 hari kemudian, it's okay, karena itu mau ditutup-tutupi. Tapi ketika dia tahu dia melakukan tindakan yang profesional, pemberesan dan lain sebagainya, kan begitu. Ya, jadi seharusnya itu dia mundur, ya kan. Kalau di negara lain lah, Jepang lah, itu kan sangat etik kalau dilaporin dikit dia bersalah, dia mohon maaf mundur, menteri aja mundur. Ya. Di situ Indonesia kagak ada kayak begitu mundur. Nah, apa yang harus dilakukan kalau di Indonesia dia nggak mau mundur? Kapolri harus tegas cut Fadil Imran. Karena kalau jujur ya, menurut opini saya sebagai lawyer pun, beliau itu nggak ada prestasinya. Investasi bodong itu satu pun di Polda Metro Jaya nggak ada yang jalan, Pak. Nggak ada yang jalan, Bang. Mahkota 7,5 triliun, Narada 6 triliun, Minapadi, satu pun nggak ada yang jalan. Abang lihat kan kasus yang terjadi dengan tadi Pak Habib Rizik kan, 2 kali panggilan, belum ketiga loh, dia sampai jemput paksa segala. Abang tahu nggak, Polda Metro itu manggil Raja Sabta berapa kali? Jadi Raja Sabta Otohari itu saya laporin, dugaan penipuan, penggelapan 7,5 triliun. Sampai sekarang itu kasus 3 tahun, itu baru naik sidik terus mandek di situ. Dipanggil sama Polri itu 7 kali untuk BAP, untuk klarifikasi. 7 kali panggilan. Nggak datang. Habib Rizik 2 kali pengawalnya matiin. Nah ini loh maksud saya. Surveillance ya. Jadi prestasi dalam penanganan kasus pidana kalau menurut saya Pak Fadil Imran itu nggak ada prestasinya. Yang dia gembar-gemborin adalah keberhasilan nanganin COVID. Kalau keberhasilan nanganin COVID jangan jadi polisi, Bang. Jadi aja pegawai di Menteri Kesehatan. Selesai. Jadi dia ini kayak lupa tugas polisi itu apa sih? Oke, menarik ya. Intinya saudara sekalian, harusnya Kapolda mengundurkan diri karena dia doing unprofessional conduct minimal ya. Minimal. Atau kalau dia nggak mau mengundurkan diri, ya Kapolri yang ngasih sanksi. Tapi ini bro ya, yang saya baca, ketika ada spekulasi mengatakan bahwa Kapolda diperiksa, cepat-cepat Kadip Humasnya mengatakan nggak benar itu berita. Seolah-olah terkesannya kok Kapolda ini kuat banget ya, kayak kesannya gitu ya. Kita nggak bicara soal suka atau tidak suka loh, kita bicara soal apa ya, sesuatu pada tempatnya lah kita ya kan, put things on the right place, kira-kira begitu. Kok ini kesannya kuat banget gitu, maksudnya kasusnya luar biasa tapi dia tetap saja di situ. Jadi bandingkan dengan Kapolda sebelumnya. Kalau Bapak tahu Ferdi Sambo, melihat sekarang Ferdi Sambo ini bintang 2. Orang lihat ini kuasa banget, udah kayak Kapolri kan. Itulah raja-raja kecil, Pak. Kalau kita bicara tentang polisi, ini makanya saya bilang tadi secara normatif atau secara politik. Nah, kalau dilihat dari secara sisi politiknya, normatif sudah selesai, sekarang politik. Secara politiknya di sini di kepolisian itu terbagi dari beberapa faksi. Jadi selain Listio Sigit sama Ferdi Sambo, ada 2 raja kecil, yaitu Fadil Imran dan Niko Afinta.
Kapolda Jatim ya. Iya, dan mereka ini semua adalah mereka jadi naik besar itu di bawah Idam Aziz. Makanya Idam ini sekarang infonya kan sedang dianggap diduga terlibat. Ini yang harus diperhatikan, karena kenapa? Informasinya adalah kalau polisi menjadi oknum backingan dari para penjahat, mereka itulah the top money earner-nya di kepolisian, the top money earner. Makanya dikasihlah yang satu memegang Polda Metro, yang satu megang Jawa Timur, karena itu 2 kota terbesar di Indonesia, dan mereka itu sangat powerful. Jadi sehingga disinilah Kapolri pun belum tentu berani, karena mereka ini adalah Kapolri kecil, Kapolda ini secara politiknya. Jadi mereka ada faksi-faksinya nih. Jadi kalau misalnya dan Godfather-nya kita nggak usah sebut nama ya. Godfather-nya Kapolri sebelumnya gitu ya. Betul. Kalau Kapolri sebelumnya lagi nggak ada kaitannya. Kapolri sebelumnya lagi dia membesarkan lah pasti kan. Jadi kan dia ada regenerasi kan. Oke, menarik ini ya. Itu saya disuruh bilang jangan kalau lagi ngomong jangan disela. Saya harus menyela juga, kalau nggak disela nanti nggak ada remnya lagi. Saya berkepentingan ada remnya ya saudara sekalian ya. Ini saudara terus giliran kita dikriminalkan nggak ada yang bel. Oke ya. Oke, kita baca ya. Ada satu lagi soal ini politiknya tadi. Memang politik itu cuma politik Polri bro, nggak ada politik istana misalnya, ada politik di luar Polri. Kalau kita bicara tadi, kan Anda kan bicara tadi yang ada faksi besar, mungkin di Mabes ya, ada faksi kecil di Polda Metro dan di Polda Jatim katakanlah. Itu hanya terkait dengan Polri doang. Kalau saya sebutnya itu malah di berita-berita saya dari tahun lalu bang, udah Polda sarang mafia, sarang mafia hukum Polda. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya. Jadi bang, mereka ini masing-masing divisi ini punya kantong masing-masing. Contoh Resmob itu ngambil dari judi. Karena kenapa? Setiap judi pasti masuknya ke unit Resmob. Prostitusi atau TPPO, ya kan? Masuknya pasti Renakta. Resmob apa? Resort Mobile. Resort Mobile ya, oke. Ya, jadi ada dari Dirkrimum itu ada Renakta, Harda Bangta, Kamnek di situ kan. Nah ini bagian-bagiannya mereka nih, di bawahnya Jerry ini wadirnya kan. Jadi Jerry ini dikenal orang sebagai penerimanya bang. Jadi nggak mungkin yang terima itu langsung jenderal. Oke. Jadi anak buah di bawah lah. Jadi contoh kayak kemarin saya yang di kasus Kresna Live mau SP3 yang minta panit, dia suruh anak buahnya panit. Padahal panit itu setingkat apa? Tim unit doang, di atasnya dia ada kanit. Enggak, itu berapa pangkatnya? Di bawah kompol satu. Di bawah kompol ya, AKP lah biasa ya. AKP. Jadi padahal dia ngasihnya juga ke kanit, ke subdit sama dir kata dia untuk setor segitu banyak. Nah jadi kenapa seperti itu ya kan? Ini besok kebetulan kita mau diwawancara sama Gatra, ada satu orang yang biasa nyetor ke sana, ya kan mau buka datanya. Gitu. Jadi memang ini si Krimum ini ya menerima uang. Jadi kayak misalnya lagi grebek nih perjudian. Abang lihat jarang pemain ditangkap, jarang bandar ditangkap. Pemain itu kena berapa? Misalnya 15 orang. Oke, kamu bayar berapa? 100 juta kali 15, 1,5 M lepas. Uangnya diambil. Jadi ini udah jadi rahasia umum bang. Oke, itu bagian ketiga, bro. Iya. Nah, jadi bagian-bagian dari sini, politik-politik di sinilah mereka punya faksi-faksi sendiri. Nah, contoh ya kan mafia ini, misalnya mafia apa? Judi online, ya kan? Itu udah ada kantongnya nih. Faksi yang mana, Bang? Oke. Jadi kita tahu nih misalnya Mabes polisi ada misalnya 4 besar. Ya kan kekuatan. Misalnya ada Bang Ferdi Sambo, ada si Jenderal A, Jenderal B, Jenderal C lagi di situ kan. Nah nanti perjudian si A, ya kan, prostitusi si B kantongnya. Oh jadi bagi wilayah, bagi sektor. Bagi sektor. Tambang ada lagi bang, itu tambang yang PT Titan, itu sudah di SP3, sudah di Prapit menang loh, di Prapit menang, masih dilakukan lagi penyidikan. Itu informasinya memang mau di take over tambangnya, jadi ada oknum yang mau nanti ketika ya udah nggak jadi polisi lagi,
punya tambang. PT Titan itu. Jadi dia ada mafianya masing-masing. Ini akan bawa negara kita baik-baik saja ya di bawah kekuasaan atau pemerintahan sekarang. Perlu belajar banyak dengan Alvin Lim. Kita sudah 2 bagian tadi bicara KM50 dan kasus Brigadir Yosua. Kemudian yang kedua kita bicara mengenai Kapolda ya, Metro Jaya Fadil Imran, dan tentu perannya terkait dengan kasus yang ada di wilayah hukum dia. Nah yang ketiga ini pasti ngeri-ngeri sedap juga. Saya akan nanya soal konsorsium 303 ya. Sejauh mana itu fakta apa sekedar imajinasi ya. Mudah-mudahan tetap kita menghargai azas praduga tak bersalah ya. Dan tentu kita ingin mencari kebenaran dari isu yang berkembang liar di masyarakat, karena ini berkembang liar di masyarakat, muncul dari WA ke WA, dan yang jelas semua masyarakat kemudian mengenal istilah Kaisar Sambo dan konsorsium 303 ya kan. Oke, sambil saya mencari yang terkait dengan yang pernah saya sampaikan pollingnya ke sobat era sekalian, silakan bro bicara secara umum soal isu Kaisar Sambo dan konsorsium 303 ini, bro. Jadi ini kalau kita lihat ya menarik. Kenapa menarik? Berita itu tuh datang 2 gelombang. Gelombang pertama itu yang menyudutkan Fedy Sambo, itu dia masukin beberapa terduga bandar judi lah, bandar judi online kayak contoh Akyat, Snake. Itu sebenarnya mereka udah saya sebut di dalam ketika saya diwawancara oleh Forum Keadilan. Tetapi ada satu bandar gede yang nggak ada di situ, di dalam yang Fedy Sambo ini, ya kan. Nah, nggak lama kemudian muncullah gelombang kedua, gelombang konsorsium yang katanya di bawah Agus Andrianto atau Kabareskrim. Nah, barulah yang orang yang tadi satu kelewatan itu masuknya di situ. Ya, jadi kalau saya melihat dari ciri-cirinya ini bro, ya, biar dia suaranya agak solid. Kalau saya lihat ciri-cirinya nih ya di sini ya, ini kelihatan yang menyebarkan ini memang orang yang kemungkinan tahu adanya persaingan di Polri dan mau mengambil keuntungan dari situ. Ya, mungkin mereka mengharapkan perpecahan kah? Ya kan, tetapi kalau data-data tentang bandar-bandarnya itu ya, kalau saya lihat sekilas itu valid. Cuma apakah benar Fedy Sambo atau Agus Andrianto menerima, itu kita tentu nggak tahu. Kenapa? Mereka lebih pintar lah, nggak mungkin namanya nyuap misalnya, oh ini nomor rekening saya kamu transfer, nggak mungkin di situ. Ya. Kan? Tetapi nama bandar-bandarnya itu sama yang seperti saya sudah sebut di Forum Keadilan, Bang. Forum Keadilan kapan? Bulan lalu. Oh, bulan lalu. Bulan lalu. Bro udah tahu dari mana itu bandar-bandarnya? Jadi kayak bandar yang huruf depannya Jerry di situ kan, terus Akyat, Snake, itu udah saya sebut itu. Bulan lalu udah saya sebut sebelum keluar brosur tersebut di Forum Keadilan. Nah, kenapa saya bisa tahu? Ya kan, seperti yang saya bilang, saya nih lawyer, kita nih nanganin klien-klien. Nah, klien-klien ini yang ditanganin itu otomatis kita dapat info dari situ. Ya kan, info diduga bandar judinya siapa, dari apa, dari pembicaraan kita dengan pihak kepolisian, itu satu. Kedua, besok ini ya kan saya akan diwawancara oleh Gatra bersama satu orang narasumber, yaitu ini orang yang ditangkap karena memang tugasnya dia ambil uang setoran setiap bulan, dia yang ngasih langsung ke Polda. Ini Polda ya? Polda, bukan Mabes. Bukan Mabes. Ini kejadian 2017 tapi. Oh, 2017. Jadi ketika Fedy masih di Polda. Grupnya dia masih di sana, masih di Polda Metro. Dia sebagai apa waktu di Polda Metro? Si siapanya nih? Fedy kalau nggak salah masih Kasat 2017. Kasat atau pokoknya masih ada dia, masih ada si Jerry Siagian di situ. Iya. Nah, jadi ini orang namanya Pak Daeng, dia yang setiap bulan kasih uang setoran dia. Ya, jadi
Dipakai pun nggak sadar dia. Nah, Ya silakan. menariknya di kasus kenapa saya melihat yang Satgasus itu nama-nama yang disebut itu sama sekali familiar bagi saya ya. Yaitu satu, si Kasubdit yang Handik itu Resmob. Yeah. Resmob ini waktu judi itu 2017 ada penangkapan puluhan di Mangga Besar. Ya, Robinson juga ada beberapa yang dia tangkap di Jakarta Utara tuh yang dilepasin, Bang. Jadi ada 15 orang dilepasin, satu orang itu bayar 100 juta. Nah, info dari narasumber ini ya yang saya dapatkan itu dia setor ke Jerry Siagian tuh satu orang 100 juta. Jadi waktu itu Jerry Siagian yang masih kumpulin, bukan Fedi Sambo. Ya mungkin kalau saya lihat diagramnya di situ kan ternyata Jerry Siagian ini infonya kalau di Satgasus ternyata anak buahnya dari Fedi Sambo kan. Ya make sense kalau dia memang ngasihnya ke Jerry Siagian di situ. Jadi saya udah bilang besok sama klien saya ini ya kan, dia kebetulan sempat ditahan juga di penjara karena telat ngasih atau kurang kasih waktu itu jumlahnya ke Polda Metro. Nah makanya waktu itu sempat kan pemainnya pada ditahan tuh puluhan tuh di tahun 2017. Jadi gini ya, misalnya kita sebut jabatannya aja ya. Ya. Di sini kan yang disebut-sebut itu saya tidak bicara soal hubungannya ya. Ya. Tetapi saya jabatannya aja. Ya misalnya Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 ya. Yang di highlight itu Wadir Reskrimum ya, yang dianggap bermasalah dalam kasus Sambo ini. Tapi yang di-mention itu ada 4 Kapolda ya. Jadi ada Kapolda Metro, Kapolda Jatim, kemudian ada juga Kapolda Sumut ya, kemudian apalagi nih sama si ini sudah di stop sama dia. Ada Kapolda Sumut, kemudian ada 4 irjen ya, ada selain Sambo sendiri ada 3 Kapolda itu. Betul. Nah itu seperti apa? Kita sebut ininya saja, jabatannya saja. Iya. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa irjen-irjen ini mereka ini adalah raja-raja kecil yang mereka punya omset masing-masing di daerah mereka. Oke. Itu yang memang jadi rule-nya. Jadi kalau memang daerahnya mana nih? Jawa Timur, jadi kewenangan raja kecil di Jawa Timur. Kalau di Polda Metro ya jadi kewenangan raja kecil di Polda Metro. Nah kemarin itu contoh ya, ada satu yang mengusik, kita ngomong contoh yang prostitusi waktu itu. Jadi sama prostitusi sama kayak judi online juga ada bakul nasinya pihak tertentu. Nah kemarin itu ada satu Kapolres Tangsel, Bang Iman itu coba grebek tempat prostitusi di Venetian BSD. Nggak lama tuh mutasi. Jadi kalau mereka ini punya backingan. Kalau ada polisi, walaupun polisi sendiri yang melanggar, Kapolres yang melanggar, ini backingannya sampai di atas, itu yang saya bilang, makanya sampai jenderal. Jadi bro ya, kalau kita bicara soal perjudian ini kan soal klasik. Iya. Dulu ada yang namanya Kapolri Jenderal Sutanto. Iya. Terkenal anti judi kan. Betul. Wah waktu zaman dia, penggerbekan perjudian itu betul-betul masif gitu ya. Tapi sudah menjadi rahasia umum, kalau ini nggak pernah hilang sebenarnya. Betul. Bahkan lobby mereka sampai ke media, sampai ke mana-mana begitu. Itu penyakit manusia, Bang. Jadi habit. Kan ini ada pernyataan dari Kapolri mau sikat katanya judi. Menurut Bro gimana itu? Apakah ada peluang untuk judi ini dihilangkan atau sebenarnya lip service saja begitu? Kalau saya lihat percuma, Bang. Kenapa? Dia bicara seperti itu pun. Karena satu, ini hanyalah pencitraan saat ini karena keluar berita seperti itu satu. Kedua, secara hukumnya kalau dia bilang hilangkan, nggak akan hilang di situ karena memang nggak ada niat mereka untuk menghilangkan. Jadi contoh nggak usah jauh-jauh. Ketika kalau mereka mau hilangkan, kenapa kok
orang-orangnya itu bisa benar-benarnya udah pada kabur duluan. Contoh yang di Sumatera Utara, Yang ya kan? baru beritanya hari ini ya. Iya, 60 ditangkap tapi nggak ada bandar, cuma operator-operator. Itu kan kita udah tahu, bukannya mereka nggak bisa ditangkap. Polisi Indonesia tuh polisi yang sangat jago. Kita nggak usah ngomong bandar judi online doang lah. Teroris yang secanggih gimana pun aja, Bisa. dia udah sangat berhati-hati aja bisa ditangkap kan Pokoknya gitu. yang jelas kalau koruptor tuh cepat, koruptor itu selalu lolos ya. Itu dia, koruptor, bandar judi yang punya duit, yang megang duit. Iya, itu selalu lolos gitu. Itu dia, makanya saya bilang. Jadi Atau orang yang punya backup dari kekuasaan gitu, gampang lolos. Kayak Jadi Harun ini Masiku sengaja gitu. memang dari atas, dari presiden pun saya yakin beliau tahu bahwa perjudian itu pasti ada dan akan selalu ada. Kita bilang deh, anggap oke mau dijudi apa? Judi online mau diberantas. Kripto bagaimana? Apakah itu bukan judi nih? Misalnya kita bilang, kita nggak ngomong kripto yang Bitcoin deh. Kripto bohong-bohongan, odong-odong. Ya kan itu kan sebenarnya juga judi. Orang yang bisa naik tinggi kalau memang pada beli, tapi kalau kagak pada hancur di situ. Jadi itu hal-hal, terus binomo contoh, naik atau turun. Kita cuma apa istilahnya, nebak-nebakan. Ini bakal mau naik nih, beli. Kalau benar naik dapat uang. Itu kan sama aja kalau kita judi tasyau besar kecil. Kalau besar uang kita double, kalau kecil uang kita hilang misalnya. Jadi seserius apa mau dibenahin? Kalau saya bilang itu nggak akan selesai yang kita mau ngomong sampai kapan kalau memang nggak dibenahin dari undang-undangnya dan memang benar-benar dipatenin. Kalau nggak ini cuma ya ngata-ngata ayam aja. Jadi ada beberapa polling yang saya buat di sini, bro ya. Soal misalnya tentang bos judi online tadi ya. Menurut Anda mana yang benar tentang bos judi online kabur ke Singapura? Siapa namanya? Apin ya. 26.000 yang voting bro ya so far. Lolos dari pantauan aparat 4%, cuma yang bilang lolos dari pantauan. Sengaja dibiarkan kabur itu 95% yang percaya, ragu-ragu 1%. Nah itu menunjukkan bagaimana masyarakat kita saking nggak percayanya ya. Kemudian termasuk juga soal uang Verdi Sambo yang ada bilang 900 miliar dan oke lah itu isu, tapi ketika kita tanyakan ke Sobat Era, apakah Anda percaya pernyataan Kadif Humas bahwa uang 900 miliar di rumah Sambo itu hoax ya? 18.000 yang voting, yang percaya 6% saja dengan Kadif Humas, tapi yang tidak percaya 90%, ragu-ragu 4%. Kemudian ada yang terkait dengan misalnya komitmen Kapolri untuk memberantas perjudian, yang kita tanyakan yang mayoritas juga nggak percaya gitu ya. Misalnya ada jadi banyak polling yang kita adakan dan memang negatif semua kalau soal polisi, kepercayaannya turun sekali. Nadir ini sekarang. Iya, di titik nadir. Tapi lucunya saya juga pernah tanya, apakah dalam hidup Anda sebelum kejadian viral ini Anda pernah percaya sama polisi? Ternyata mayoritas nggak percaya juga. Berat ini sebenarnya ya, tapi makanya saya heran. Kenapa ya petinggi-petinggi polisi itu selalu mendapatkan reward atau penegak hukum seolah-olah mereka berhasil. Padahal kan gini misalnya ya, 43.000 yang voting sebelum kejadian yang viral belakangan ini, apakah Anda pernah mempercayai Polri? Yang pernah itu 11% cuma bro. Tidak pernah itu 81%. Iya. Yang tidak memikirkan 8%. Iya. Artinya sebelum ini viral pun mereka juga nggak percaya gitu. Aparat terlibat geng Sambo dan mafia lain bakal dicopot semua. Apakah Anda yakin Kapolri serius? Kan Kapolri bilang begitu. 28.000 yang voting, yang serius bilang 12%, yang lip service 88%. Jadi mereka juga mengatakan, Kapolri juga cuma lip service saja. Nah ini, perjudian. Menurut Anda, apakah Kapolri serius untuk memberantas perjudian? 21.000 yang voting, yang serius cuma bilang 13%, yang lip service 87% bro. Jadi memang kalau kita lihat masyarakat nggak percaya. Masyarakat nggak percaya gitu. Itu kenapa? Paling gampang nanyanya kenapa? Kenapa ya simpel, karena perilaku dan integritas mereka yang manipulatif, Bang. Ini yang saya udah bilang. Kunci sebenarnya Presiden Jokowi juga dia udah tahu ketika dia jadi presiden, jualan dia cuma satu, revolusi mental. Iya. Karena dia tahu Indonesia ini korup.
Dan pemerintah ini, masyarakat ini mau perubahan dalam hal apa? Pembersihan korupsi. Jadi itu yang selalu digadang-gadang sebagai nilai jual, tapi nggak pernah dilakukan. Oke, tidak serius ya? Nggak serius, polisi juga kan begitu. Setiap kali ada Kapolri baru, kejahatan apa? Ayo kita berantas. Tapi kejahatan itu kan tahun berikutnya dia ganti Kapolri juga masih ada. Ada kesan ya, misalnya ini mohon maaf nih ya, mohon maaf kepada pencinta Kapolri ya. Kita juga ingin negara ini berubah kan. Pidato-pidato Kapolri misalnya. Pokoknya kalau yang bawahnya bermasalah, kepalanya saya ini. Terakhir dia bilang kalau nggak sanggup katanya Mundur aja. acung tangan-tangan kan begitu. Iya. Tentu nggak ada yang berani Nggak acung bakal tangan. ada. Tapi Itu krisis kepemimpinan orang kalau ngomong kayak gitu bang. Berarti dia nggak pernah jadi pemimpin, nggak tahu kali jadi pemimpin. Yang menilai orang mampu atau nggak kan mesti pimpinan dia. Jangan suruh orang menilai diri dia sendiri kan gitu. jadi baiknya gimana bro? Saya itu juga lama-lama kita juga bingung kan. Kita mau memperbaiki itu dari mana kita harus perbaikan ya kan? Karena pengawas aja yang ngawasin Polri itu nggak ada bang. Kalau kita bilang Kompolnas tuh nggak ngawasin dari tahun lalu. Saya udah keluar, saya udah bilang Kompolnas tidak lebih dari juru bicara Mabes Polri juga. Dan dalam kasus KM 50 Kompolnas malah membenarkan Itu waktu ada dia. rekonstruksi itu. Jadi Kompolnas itu bukan yang mengawasi. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin saya bilang bahwa Mabes Polri nggak benar. Polri nggak benar dalam penanganan investasi bodong. Nggak pernah ada yang nanya ke saya nggak benernya bagaimana, buktinya mana. Langsung Pungki keluarin statement. Saya sudah tanya sama penyidik, kata mereka semua sudah on track. Lah, yang komplain siapa? Kan saya ngelapor, saya komplain, korban-korban komplain. Iya. Ya kan, dia tanya sepihak. Pokoknya kalau polisi bilang benar-benar, berarti itu bukan pengawasan bang. Namanya pengawasan itu memeriksa dari berbagai pihak. Tanya jawab. Nah, jadi Kompolnas harus dibubarin itu satu, ya kan? Wasting money, APBN. Tapi kan bisa aja Kompolnas itu direvitalisasi dengan rekrutmen yang lebih serius misalnya. Ini kan memang selama ini apapun rekrutmen pejabat publik itu memang bukan dicari yang paling berintegritas, paling berani, paling independen. Biasanya yang dicari yang paling bisa diajak kompromi. Jadi kalau saya lihat bang, istilah bubarkan Kompolnas atau bagaimana, antara kita bubarkan atau tambah kewenangan dan ganti orang, reformasi total. Jadi Kompolnas yang lama tuh buang, buat yang baru. Yang dimana yang baru ini punya wewenang untuk memberikan penalti secara pidana. Jadi dia harus punya taring. Bagaimana dia mengawasi kepolisian ketika kemarin saya lihat DPR ngomong sama Mahfud. DPR nanya, Mahfud, kamu udah bikin laporan belum? Ya saya nunggu dulu DPR. Terus ditanya, ketika dia nanyain tentang Satgasus dan layanan ke Polri di situ kilometer 50, tentang kilometer 50, ada nggak itu jawaban dari Kapolri? Nggak dijawab oleh Kapolri. Itu urusan diem dia. aja. Iya, itu urusan dia katanya. Urusan dia, urusan Ya, Kapolri katanya. Yang penting urusan saya itu sudah kasih tanggapan atau pertanyaan gitu. Dan kalau nggak salah jangan-jangan bukan pula analisis Kompolnas itu. Jangan-jangan dia hanya menyampaikan masukan dari Komnas HAM. Nah ini ada dari itu Komnas bang, HAM. karena kalau menurut saya pun Kompolnasnya pun juga takut sama Polri. Ini cicak lawan buaya aja, cicak aja dilahap sama buaya, kan kasar ngomong gitu. Nah Kompolnas apa? Apakah lebih kuat dari KPK, lebih kuat dari kepolisian, dan lebih kuat dari kejaksaan? Taring aja nggak punya kok. Bagaimana bisa ditakuti? Nah sekarang misalnya ya, kita bicara mengenai perjudian ini misalnya sebagai test case ya kan? Kan sebenarnya gini, bisa nggak misalnya kita tantang Kapolri ini untuk menghilangkan perjudian sampai akhir tahun ini misalnya kan begitu? Kalau enggak ya mundur aja atau dia diganti misalnya. Kan lebih konkret tuh daripada misalnya DPR itu terlibat dalam hal dukung-mendukung tanpa jelas parameternya, ya kan? Lebih karena punya preferensi aja, wah ini enak nih sama ini teman kita dan lain sebagainya kan. Rata-rata kan Komisi 3 kan melihat Kapolri itu lebih pada teman ketimbang orang yang perlu diawasi, kira-kira begitu. Karena memang mereka ada main bang, abang tahu nggak? Bandar judi itu pun, itu ada backingannya Komisi 3. That's okay. Saya tahu namanya, tapi kita nggak perlu sebut lah. Saya tahu. Iya. Karena kenapa? Ketika kemarin saya ngomongin tentang judi online itu,
kantor saya udah di warning sama mereka, jangan sebut-sebut lagi. Oke. Ya, jadi memang kita paham lah yang begitu itu ya. Iya. Jadi yang namanya kekuasaan dan uang ini memang kemana-mana. Jadi Anda tidak hanya perlu di backup oleh uang, tapi juga kekuasaan. Iya. Karena backup uang pun kalau nggak punya kekuasaan nggak jalan. Backup kekuasaan kalau nggak ada uang nggak jalan juga. Betul. Jadi biasanya orang kalau nggak bisa ngapa-ngapain itu karena backupnya separuh. Tapi kalau backupnya dua-duanya uang dan kekuasaan tuh jalan. Nah tapi kan masyarakat memberikan ukuran aja yang paling normal. Udahlah, bisa nggak menghilangkan judi sampai akhir tahun? Nggak akan bisa, Bang. Nggak akan bisa. Karena judi terang-terangan gak usah jauh-jauh. Kemarin yang waktu bola itu baju di sini ada tulisannya SBO. Ya. SBO kan judi itu, sepak bola, SBO Top. Oke. Jadi sponsor, Bang. Bagaimana judi online terang-terangan sponsori kegiatan olahraga? Kan lucu. Dan dari video-video yang kita lihat beredar, kan ada kedekatan mantan petinggi Polri yang sekarang menguasai salah satu bidang olahraga yang dimana rentan dijadikan perjudian olahraga tersebut. Jadi yang jelas kalau sepak bola itu saudara sekalian, saya juga pernah mendengar seorang politisi yang memang hobinya judi. Iya, judi bola. Judi bola. Iya. Jadi judi bola itu baik pertandingan luar negeri maupun dalam negeri. Saya tanya semalam itu pernah habis berapa? Dia bilang pernah yang paling top dia habis itu 750 juta dia pribadi. Iya. Lalu kira-kira gimana dapatnya? Yang kurang lebih lah antara keluar dan masuk kurang lebih sama. Jadi sebenarnya karena hobi, Iya. bukan karena penghasilan. Tapi bandar udah pasti untung. Udah Ya pasti kan? untung bandar karena memang dia mainin dari odd probability. Oke. Jadi oke lah yang menang 1, yang kalah 5 kira-kira begitu. Dan judi sekarang pun ya nggak perlu judi permainan kayak domino, roulette ya. Sorry, option aja juga udah seperti kayak judi. Kalau kita buy call atau buy put, Indonesia nggak ada. Yeah. Tapi saya bisa buka rekening langsung ke Amerika. Saya bisa trading itu. Ya, jadi kalau kita bicara definisi judi, itu kan sebenarnya untung-untungan. Iya, iya. Ya kan permainan untung-untungan. Iya. Nah judi kan banyak macamnya. Nanti akan evolve. Iya. Jadi judi itu nggak semesta kalau zaman dulu domino, nanti gaple, poker. Sekarang tuh udah mulai banyak. Gitu loh. Ada option, ada kripto. Itu pun juga sebenarnya judi. Ya, kalau kita bicara tentang ekonomi itu memang dia tidak men-trigger real ekonomi ya. Kalau real ekonomi itu kan ya kegiatan-kegiatan yang memang seperti UKM dan lain sebagainya. Tapi orang main di transaksi-transaksi yang sebenarnya tidak real ekonomi. Uangnya beredar di kalangan-kalangan tertentu aja gitu ya. Tidak men-trigger perekonomian secara umum. Ya, tapi masa kita menyerah begitu aja bro? Oke, sebelum tergantung pemerintah sebenarnya Bang. Kalau pemerintah bisa tegas, ya kan, kita berantas karena memang itu melanggar dalam sisi agama itu melanggar, dari sisi kebudayaan itu merusak. Kalau anak kita kayak istilahnya kecanduan judi kan kita juga pasti nggak suka kan. Tetapi kalau memang dia nggak bisa menetapkan, maksudnya menertibkan, lebih baik dilegalkan. Kenapa? Karena kalau enggak, uang keuntungan, potensi keuntungan yang mestinya bisa diambil oleh negara dalam bentuk pajak dan lain-lain, itu diambil oleh oknum. Iya. Di situ. Jadi saya bilang kalau memang bisa ditertibkan, seharusnya pemerintah tertibkan, benar-benar larang. Karena memang itu penyakit masyarakat, ya kan? Tetapi kalau memang mau gimana pun juga, ya namanya flu, orang pasti dari 200 juta ada yang kena flu. Ya udahlah yang memang mau flu dan senang flu batuk-batuk, sana deh kamu di pulau tertentu misalnya. Ya, jadi ketika kemudian lokalisasi judi ini dilakukan misalnya kan, karena kan ada kelompok-kelompok orang tertentu yang tidak melihat judi sebagai sebuah larangan agama kan, tapi ya hobi. Tapi selalu ada orang yang pandai sekali memanfaatkan situasi agar tidak terjadi lokalisasi biasanya kan. Misalnya, wah nggak bisa dong, dia menggunakan kelompok-kelompok agama itu agar tidak terjadi lokalisasi. Karena itu. kalau itu terjadi Bang, jadilah satu bandar, jadilah satu raja besar, raja kecilnya mati semua. Iya, dan kemudian nggak ada lagi setoran yang
setoran yang ilegal ya. Nggak ada lagi setoran ilegal, karena KPH. resmi jadinya. Bener. Gitu. Omsetnya juga hilang di situ. Makanya banyak kepentingan di sini. Dulu zaman Ali Sadikin ya kalau nggak salah ya. Zaman Ali Sadikin ada. Iya, waktu yang Perjudian. dilegalisasi tapi kemudian pajaknya jelas gitu ya. Pajaknya jelas. Gitu. Kan kebangun Jakarta. Iya. Oke, sobat era sekalian, sebelum kita mengakhiri ini saya ingin membacakan beberapa tanggapan dari sobat RH ya. Kemudian ada yang bilang begini, kayaknya Kompolnas diambil, nanti disimpan aja sekalian untuk di wrap up ya, Bung? Kesimpulan ya. Saya yakin masalah judi online kalau serius ini 1 hari siap. Tinggal tangkap bandarnya, terus tutup akunnya. Tentunya Polri bekerja sama dengan Kemenkominfo ya, itu satu ya. Kemudian pertanyaanku ke Kohlim, kenapa Kohlim nggak takut dibunuh seperti Munir? Ini Anda melawan mafia dan sekelompok kecil oknum, tapi penegak hukum yang bekerja sama dengan mafia. Apa Kohlim ada yang backing? Kedua ya, diingetin ya. Kemudian bahas Bungker Sambo sudah dibahas di program Aiman. Barangkali Bung Alvin ada info valid ya, Bungker. Kemudian 3, saya juga lupa nanti ya. Kemudian bagaimana caranya membuka KM50 lagi gitu ya. Jadi ini juga ditanyakan. Oke, itu saja. 4 itu aja dulu. Ya, oke, silakan. Tadi pertama. Nah, lupa kan, saya juga lupa. Jadi 2-3-nya hafal. Ya, yang pertama itu gini aja ya, kok nggak takut dibunuh ya kan? Itu yang kedua. Yang kedua. Yang pertama tadi, apa ya? Ya, apa dari yang kedua dulu nggak apa-apa. Oke. Biar kita nanti ingetin lagi. Jadi ancaman itu ke saya udah banyak sebenarnya ya. Iya. Tapi kita kalau hidup dalam ancaman, kita nggak akan berubah. Dan saya memegang. Oh, yang tadi, biar ingat perjudian itu kalau serius 1 hari bisa selesai. Oh iya, oke. Ya, gitu. Oke, saya jawab dari nomor 1 dulu ya. Okay. Nomor 1, kalau dibilang perjudian dalam 1 hari selesai, saya sangat tidak setuju. Oke. Kenapa saya bilang walaupun serius sekalipun ya? Karena satu raja kecil dibunuh, nanti akan muncul pemain baru, generasi baru. Oke. Karena zaman dulu juga kan ya, ketika zaman Ali Sadikin emangnya bosnya sama sekarang sama, beda. Di situ. Jadi kalau memang dia berantas sampai benar-benar bandar yang ada sekarang diberantas pun, yang dulunya cuma pemain atau jenderalnya atau letnannya atau kaptennya, dia akan menjadi raja baru. Di situ. Jadi ini sesuatu penyakit masyarakat yang akan sangat sulit, dan sampai akhir zaman itu selalu ada penyakit. Namanya ini penyakit. Oke. Di situ antara kita konten atau kita minimize saja di situ. Oke. Jadi nggak mungkin sehari Bang, karena nanti akan ada regenerasi. Oke. Di situ. Oke, 1 udah jawab ya. Ya, terus kedua. 2 tentang masalah rasa takut ya. Jadi gini, saya melihat jujur awal saya mencoba mengikuti dulu arus yang ada, itu yang seperti saya bilang kesaksian saya. Tapi saya nggak nyaman. Kenapa? Saya menerima uang dari korban investasi bodong, saya kasih ke oknum aparat kepolisian, dia nggak jalan. Yang saya lihat hari ini saya ditelepon klien saya, 1 nggak bisa makan, nanti ada yang masuk rumah sakit, telepon, ada yang meninggal. Ini hati saya ini teriak. Saya lihat kayak begini, ini sesuatu nggak benar. Akhirnya saya memutuskan saya harus berani mengegolkan ini ya. Gimana caranya? Ya udah, kalau memang mereka oknum ya saya bongkar biar supaya bersih. Jadi tujuan saya nggak ada sama sekali melawan penguasa. Saya hanya mau Polri itu baik. Iya. Di situ. Nah, kenapa saya nggak takut? Ya kan, saya berpikir ya kan, dengan berjalannya waktu kita hidup berapa lama sih? Ya saya nggak tahu, mungkin kitab suci Bang Rafli sama saya beda, tapi di kitab suci dibilang jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuhmu. Tapi takutlah pada Tuhan Allah yang bisa membunuh jiwamu. Nah, itu yang saya pedomin. Jadi saya pedomani. Jadi saya udah 2 kali masuk penjara. Saya udah mikir, ya udah terserah, mau dibunuh bunuh aja. Gara-gara apa masuk penjara? Kriminalisasi. Itu 1, anak saya rebutan anak, ya kan. Dibilang penculikan anak orang, belum juga cerai. Yang kedua, yang saya bilang itu kemarin yang Allian, saya laporin polisi, nggak lama 2 hari kemudian saya dilaporin balik. Di situ dibilang pembantuan KTP
di situ. Pembantuan KTP. Jadi saya punya klien saya katanya malsuin KTP buat jebolin asuransi. Nah saya asuransi yang ditolak kan saya somasin mereka, dibayar, dia punya klaim. Jadi karena dibayar ternyata KTP palsu, saya dianggap pembantuan. Jadi mereka akan cari-cari di situ. Dan ini pun saya juga udah diancam kemarin yang Indosuria. Kamu kalau banyak nge-push yang waktu kejaksaan, saya akan buka kasus kamu, dan dia buka lagi. Jadi kasus yang udah sampai MA udah disidangkan, disidang ulang lagi di PN. Hebatnya mereka di situ. Jadi saya udah berpikir ya udahlah, mau penjara jalanin, keluar tetap kita harus jadi orang baik. Harus kayak gitu. Kalau nggak mau gimana? Terus kita takut di penjara, takut. Pak, setiap hidup itu butuh pengorbanan. Kalau kita mau Indonesia berubah, tapi nggak ada yang mau berkorban, bohong. Gimana bisa merdeka? Indonesia 1945 bisa merdeka, emangnya kagak ada korbannya? Ada korbannya. Apa orang nggak takut sama Belanda? Belanda kuat, tapi Indonesia bisa menang loh. Di situ. Jadi saya berpikir ya udah, saya akan fight. Yang ketiga, ingat nggak? Ketiga soal bunker. Jadi kalau kita bicara bunker, tentu kepastiannya orang nggak akan ada yang tahu. Tetapi kalau logika, ya Indonesia ini sekarang uang kayak begitu nggak mungkin dia tuh bayar transfer ke rekening, Bang. Ketahuan langsung. Semua pasti pakai cash, dan cash itu kalau nggak dolar Indonesia, dolar Amerika yang $100 itu dolar Singapura yang 1000-an. Karena 1 M itu cuma 1 gepok. Di situ, dan itu dibikin buat suap, itu memang udah currency-nya mereka seperti itu. Ya jadi kalau dibilang adanya bunker, saya yakin pasti ada. Berapa besar, berapa kecilnya pasti ada. Letaknya di mana kita nggak tahu. Ini spekulasi aja ya. Spekulasinya begini, Bro. Apakah Bro yakin salah satu operasi untuk mencari bukti Ferdy Sambo itu adalah menyelamatkan uang cash itu? Oh pasti. Pasti itu. Jadi gini Bang, kita mau bicara, Ferdy Sambo tuh bukan orang bodoh loh. Dia tuh pinter loh. Dia strateginya pinter loh. Dia tahu gimana bisa cara naik pangkat, siapa yang harus dideketin, siapa yang digandeng. Dan lihat kasus-kasus yang dia tangani, ya kan. Jessica Cyanida, dia bantu pengusaha. Terus kedua, ya kan, institusi coklat lainnya itu utang budi loh sama dia. Dari kasus kebakaran Kejagung. Jadi kalau ada kasus yang misalnya dia naikin sidik terus nggak mau di P21, dia pasti punya koneksi untuk bilang, kemarin kamu kasus kebakaran saya bantuin loh. Pasti ada koneksinya. Jadi ini yang membuat saya percaya nanti, bahkan kasus Brigadir J ini walaupun naik-naik sekalipun, nggak akan divonis tinggi, tuntutannya nggak akan tinggi, satu. Kedua, setelah tuntutan pun nanti akan kayak Pinangki. Contoh Pinangki misalnya dituntut 10 tahun, banding turun ke 4 tahun kemarin kan. Mestinya kan jaksa apa? Kasasi kan? Dia nggak mau kasasi. Giliran Habib Bahar kasasi langsung hari itu juga. Itu dia kan. Banding hari itu juga. Mantap kan? Itu dia. Biar di penjara terus gitu. Itu dia. Makanya kita perlu ada satu badan, bukan cuma mengepalai kepolisian. Jadi badan yang dimana bisa punya wewenang untuk mereview kasus-kasus yang janggal, Bang. Itu perlu sekali. Karena tidak bisa diingkari bahwa rekayasa itu ada, dan kalau itu tidak ada, kita nggak ada badan yang untuk bisa ngecek dan bisa mempidanakan polisi dan jaksa nakal, gimana akan berkurang oknum-oknum itu? Karena dia cuma pikir nanti etik. Cuma kalau bilang oknum itu kan cuma 1-2 orang bawahan, tapi kalau pimpinan kok bilang oknum? Bukan oknum lagi tuh. Itu dia, oknumnya udah berjemaah, Bang. Masalahnya ini udah multiplikasi. Udah kepala dengan ratusan anggota gitu ya. Susah kita bilang oknum. Bro, terakhir bro, soal KM50 kan ada aspirasi agar kasus ini dibuka kembali. Tapi saya lihat dalam kasus Brigadir Joshua ini nggak mungkin bisa didorong kalau masyarakat kagak kompak, ya kan? Terutama masyarakat yang melihat ini dari unsur SARA gitu kan. Kekuasaan kagak mau dan internal Polri solid. Kalau ini kan dia kan kepecah-pecah blok ya, ada Komjen yang katanya mau mengundurkan diri kalau Ferdy tidak ditersangkakan dan lain sebagainya. Menurut bro gimana? Jadi gini Bang, kalau saya lihat ya, balik lagi kayak contoh kemarin itu yang Napoleon. Jadi
kita ngomongin masalah normatif hukum nih ya, dari sisi normatif hukum. Napoleon Bonaparte ya. Dari sistem normasi hukum normatif itu adalah Napoleon Bonaparte contoh. Udah terbukti dia dietik ya kan, tapi nggak dikeluarin. Akhirnya ada desakan masyarakat untuk dikeluarin. Harus dibikin dulu dasar hukum baru. Kasus KM 50 ingat loh, itu sudah disidangkan loh. Sorry, bukan Napoleon, Brotoseno. Iya sorry. Brotoseno kan dia udah diputus putus bersalah, bebas, tapi belum diberhentiin. Nggak diberhentiin kan, akhirnya disidang etik lagi kan 2 kali. Nah jadi harus ada dasar hukumnya dulu bang. Jadi gimana orang teriak-teriak mau dari Sabang sampai Merauke, kalau nggak ada dasar hukumnya, gimana mau dibuka lagi? Nggak ada. Itulah asas nebis in idem. Seseorang nggak bisa diadili 2 kali atas perkara yang sama. Bagaimana kasus yang sama mau diadili 2 kali? Pertanyaan saya, abang kan ahli hukum, ada kan nebis in idem, bisa nggak disidangin lagi kalau kita ngomong normatifnya? Tapi normatifnya kan mudah, karena yang disidangkan itu kan terhadap 3 pangkat rendah ini kan, 1 meninggal, 2 yang disidangkan. Tapi kan kalau kita bicara itu adalah konspirasi kekuasaan, kan tinggal dicari siapa intelektualnya kan, siapa istilahnya yang merupakan apa istilahnya, yang Ferdi Sambo ini apa? Kalau kita bilang Ferdi Sambo ini konspirasi. Nah, intelektual dadar itu apa? Apa namanya? Yang saya malah lupa. Ikut serta. Bukan. Yang menyuruh lakukan, yang melakukan sendiri kan ada. Iya, DDRJ itu. Iya, ada ininya, ada bosnya kan. Dalam kasus KM 50 kan yang disidangkan kan cuma kroconya. Artinya nebis in idem terhadap mereka. Tapi yang lain kan belum. Bahkan yang 2 meninggal itu kan belum sama sekali nggak ada. Nah, berarti bukan disidangkan kembali bang, tapi dicari pelaku-pelaku lain maksudnya. Iya dong. Di situ kan pendalaman lagi kan maksudnya. Tim independen kan. Karena kalau dibilang diusut ulang, itu berarti kan seolah-olah penyidikan lagi. Iya. Yang sama. Nah ini. Enggak. Jadi kita bicara tentang otak pembunuhannya kan. Kan kita nggak bicara ke mereka yang melakukan, tapi yang menyuruh lakukan kan. Jadi kalau secara pidana ya kalau memang dia mau melakukan kayak begitu, sebenarnya 2 hal. Satu kan bisa dari petunjuk jaksa. Iya. Biasanya, atau dari perintah hakim. Jadi ketika lagi dibacain dakwaan dilihat ini emang cuma 2 orang doang misalnya. Ada lagi yang lain. Yang lain tolong disidik. Nah itu bisa dibuka lagi dari situ bang. Karena atau ada laporan masyarakat. Harus ada yang inisiasi LP. Jadi misalnya selain 2 orang ini ada lagi buka LP baru. Misalnya kemarin LP-nya pembunuhan biasa doang 338. Misalnya dilaporin sekarang 340. Pembunuhan berencana karena beda pasal, beda delik, itu bisa dilaporin lagi. Nah itulah nanti dipush dari situ bang. Jadi harus ada yang inisiasi. Oke. Jadi sobat sekalian ya, KM 50 itu tidak bisa diwacanakan saja. Jadi harus ada pihak yang berkepentingan yang melaporkannya lagi. Betul. Cuman kan melaporkannya lagi kepada polisi lagi. Nah itu dia bang. Saya udah bilang. Kan jeruk makan jeruk jadi. Kalau laporin polisi terhadap polisi nggak bisa jalan. Itu yang saya bilang harus dibentuk badan baru. Tapi bisa pendekatan politik bro. Kan kita tinggal minta Presiden Jokowi membentuk tim independen kan? Sulit bang, karena polisi akan bilang saya ini lakukan ini karena bantuin Bapak Presiden. Yang awal-awal teriak-teriak kenapa kok kalah sama Ormas katanya, jangan sowan ke Ormas. Gitu. Nanti repot kita bang. Tapi kan itu sendiri kan berarti kan ada yang namanya tidak hanya legal handicap tapi juga psychological handicap, political handicap. Jadi handicapnya itu tidak hanya soal prosedur hukumnya, tapi juga soal-soal politiknya. Ya kalau gitu ya memang harus ganti kekuasaan dulu. Itu dia, agak sulit bang. Kita bicara logika ya. Oke, bro, silakan closing statement apa saja ya. Kita sudah bicara 3 hal. Dari pertama tadi kita bicara Yosua, kemudian KM 50, bicara tentang Polda dan Kapolda Metro Jaya, dan terakhir bicara soal perjudian dan lain sebagainya ya. Silakan bro. Closing statement. Iya.
Makasih teman-teman satu Indonesia, terima kasih atas kesempatan, dan bagi yang mendengarkan saya dan mensupport juga kita berterima kasih. Jadi saat ini Indonesia sedang dalam saat kritis kalau menurut saya dari sisi hukum ya, baik hukum maupun politik. Kenapa saya bilang seperti itu ya kan? Propam yang kita tahu Kadif Propam menjadi tersangka ini adalah bukan masalah ece-ece remeh-temeh, karena Kadif Propam itu adalah benteng terakhir pencari keadilan ya, mereka punya slogan. Sehingga kalau benteng terakhir pencari keadilannya aja runtuh, ternyata adalah penjahat atau pembunuh berencana, ini sangat membahayakan gitu loh. Polisinya polisi aja penjahat, bagaimana ini dengan polisi lainnya ya? Tapi saya yakin masih banyak polisi-polisi baik ya. Jadi kita sebagai masyarakat ini, kita hanya punya satu kekuatan, yaitu kekuatan power media sosial ya. Teman-teman pergunakan, karena berjalannya waktu ya kan, hanya itu yang bisa menyelamatkan negara Indonesia ini ya. Kenapa? Karena negara Indonesia ini ibarat sebuah negara yang sudah dipenuhi dengan tingkah laku perilaku manipulatif yang sudah turun-temurun dari satu kapolri ke kapolri lain, yang dimana oknum-oknumnya itu sudah mengakar ya, gak akan mudah untuk dibenarkan, dan kalau kita tidak benahi ini akan makin bahaya. Jadi untuk ini bisa terpenuhi demi Indonesia yang lebih baik, seluruh elemen harus bersatu teman-teman ya. Orang-orang bilang kamu Kristen, kamu Chinese minoritas katanya kan, kenapa kok mau bela si misalnya yang Muslim, kenapa mau bela FPI? Saya nggak melihat itu FPI, saya nggak melihat itu Muslim. Saya melihat putra-putri bangsa ya, yang dimana diperlakukan secara hukumnya salah. Nah jadi teman-teman, kita ini harus melepaskan ya kan apa yang dilabel terhadap kita. Apakah itu Cina, Arab lah, ya kan, pribumi lah, kadrun lah, kecebong lah, itu hilangkan teman-teman. Kita harus bersatu bahwa kita ini satu Indonesia, ya kan, dan kita harus benahi negara tercinta kita ini. Karena kenapa? Semua resource kita ini semua pergi ke luar negeri, dan semua ini sudah menjadi bancakan defisit keluar. Ya, yang rugi akhirnya masyarakat kita yang miskin teman-teman. Ya, jadi media sosial ini harus selalu dihidupkan. YouTube kayak channel Refli Harun ini ya kan, kita harus selalu dukung, dimana sehingga ketika ada ketidakadilan teman-teman harus berani bersuara. Saya harap akan muncul Alvin Lim baru yang lain ya kan, yang bisa merangkul Indonesia gitu. Jangan hanya berhenti di saya di sini ya, dan pengorbanan itu pasti ada, tapi jangan takut. Kalau kita bergerak benar, Tuhan akan bantu. Iya, sobat era sekalian ya, tidak mudah untuk mengungkapkan kebenaran ya, karena kalau kebenaran kita ungkapkan, banyak orang yang kemudian menjadi bermasalah karena mereka dari awal memang berkubang dengan ketidakbenaran. Tapi mudah-mudahan ya, semakin banyak tadi ya Alvin Lim yang lain yang mau ngomong apa adanya, dan makin banyak orang yang membantu berada di belakang beliau, karena kalau sendirian saja beliau bukan rainbow. Karena tetap saja kita perlu berjamaah ya dalam memperjuangkan kebenaran. Betul. Ya klasiknya kan bahwa kejahatan yang terorganisir itu akan mengalahkan kebaikan ya. Betul. Yang tidak terorganisir. Jadi walaupun orang baik itu katakanlah jauh lebih banyak dibandingkan orang jahat, tapi kalau kejahatannya terorganisir, mereka bisa mengalahkan seluruh kebaikan itu. Nah, kita tidak mau, karena kita ingin negara kita ini negara yang baik, negara yang benar, melindungi rakyat, dan kita merasa nyaman di negara ini. Salah satu kenyamanan itu adalah kita punya penegak hukum yang bisa dipercaya ya. Betul. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Keren jelas.